Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 952, Penguatan Tak Terduga. Sejujurnya, aku pandai menyembunyikan dan bisa menyelaraskan dengan rumput dan pepohonan. Ketika Tuan Liu dan teman-temanmu mengambil harta itu dari perut binatang raksasa itu, aku bersembunyi di dekatnya dan mengawasinya. Begitulah aku tahu namamu. Wanita berbaju biru berkata sambil tersenyum. Ketika Liu Ming mendengar kata-kata itu, dia benar-benar terkejut di benaknya. Ketika semua orang memutuskan untuk mengambil harta itu, Jin Tianqi, Ye Jiong dan yang lainnya menggunakan beberapa metode untuk menyelidiki situasi di sekitar binatang raksasa itu. Dia juga diam-diam melemparkan pencarian jiwa neraka, tetapi dia tidak menemukan kelainan sedikit pun. Apakah wanita ini benar-benar mengintai di dekatnya, menghindari mata dan telinga semua orang? Dia melihat ke atas dan ke bawah pada wanita dengan pakaian biru, dan matanya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Jadi, klan miskin itu menyerang kami karena petunjukmu. Liu Ming mendengus dingin, dan lapisan gas hitam tiba-tiba muncul di tubuhnya. Bukan itu, Ji Ying dan orang-orang ras harimau perak telah mengincar sekte pekerjaan alam. Saya hanya mengintai dan memantau di sekitar di bawah komando Ji Ying. Terlebih lagi, 3 orang dari sekte Taikingmu tidak mati, jadi seharusnya tidak ada permusuhan di antara kita kan. Wanita berbaju biru sepertinya tidak merasakan permusuhan Liu Ming. Dia masih berkata sambil tersenyum. Dia benar, Liu Ming akhirnya tampak tenang setelah mendengar ini. Omong-omong, meskipun aku juga milik klan miskin, aku berbeda dari klan Serigala Bayangan dan klan Harimau Perak. Saya ingin tahu apakah Tuan Liu punya waktu untuk mendengarkan kata-kata saya. Wanita berbaju biru melihat ekspresi Liu Ming berubah, dan dia buru-buru berkata. Liu Ming terdiam beberapa saat. Dalam serangan sebelumnya, dia sangat menyadari perbedaan antara wanita ini dan Ji Ying dan yang lainnya. Ji Ying dan yang lainnya memancarkan aura predator yang ganas, aura wanita ini lembut dan bijaksana, benar-benar berbeda dari pembudidaya kulit binatang yang dia lihat sebelumnya. Namun, berdasarkan poin ini saja, dia masih tidak akan benar-benar mempercayai kata-kata pihak lain, jadi dia tidak menurunkan sedikit pun kewaspadaan terhadap wanita ini. Mungkinkah ras serigala bayangan bernama Ji Ying tidak bisa mengejarku, jadi dia mengirim Lan Si ini untuk menghentikanku. Liu Ming diam-diam menyalurkan pencarian jiwa neraka saat dia memikirkannya. Saat berikutnya, ekspresinya terkejut. Ji Ying tiba-tiba berbalik ke arah lain untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Liu tidak perlu khawatir tentang Ji Ying. Dalam beberapa hari ini, dia bisa mengejarmu karena seni mistik tracing dari klanku. Meskipun Ji Ying memiliki kecepatan yang luar biasa, dia tidak memiliki keterampilan tracing. Saya baru saja membawanya ke arah lain. Dia tidak bisa memperhatikannya untuk sementara waktu. Wanita berbaju biru itu sepertinya melihat melalui pikiran Liu Ming, dan dia berkata sambil tersenyum sambil membelai rambut yang menggantung dari telinganya. Mendengar ini, Liu Ming secara alami sangat terkejut. Dia kemudian melihat wanita itu dalam-dalam, melambaikan satu tangannya, dan gas hitam di sekitarnya perlahan menghilang. Giggle, kamu benar-benar orang yang masuk akal. Sepertinya keputusanku benar. Wanita berbaju biru melihat tindakan Liu Ming, dan dia terkikik. Kamu tidak di sini untuk bicara santai kan? Bicaralah jika Anda memiliki sesuatu. Suara Liu Ming sangat tenang. Oke, karena Tuan Liu sangat berterus terang, saya tidak akan membuang waktu kita. Anda sekarang berada di status pelet sudo. Hanya masalah waktu bagimu untuk maju ke real pelet state kan? Wanita berbaju biru berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang Anda maksud dengan ini? Hati Liu Ming bergerak, tapi nadanya tenang. Saya memiliki buah jiwa sejati, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan jiwa. Hal ini sangat bermanfaat untuk kondensasi pelet nyata. Saya ingin membuat kesepakatan dengan Tuan Liu dengan hal ini. Wanita berbaju biru tersenyum seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang sepele. Buah jiwa sejati. Mata Liu Ming berkedip ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tentu saja pernah mendengar tentang ini. Dikatakan bahwa pohon jiwa sejati yang memadatkan buah ini perlu menyerap jiwa kehidupan sebelum bisa tumbuh inci demi inci. Oleh karena itu, bahkan di zaman kuno, buah jiwa sejati adalah semacam objek spiritual yang diklasifikasikan sebagai ramuan terlarang oleh berbagai benua.
Sekarang hanya sesekali terlihat di beberapa pasar gelap bawah tanah di benua langit tengah, tetapi setiap kali itu akan memicu harga transaksi yang tak terbayangkan. Namun, setelah mengambil buah ini, seperti yang dia katakan, itu bisa meningkatkan jiwa seseorang, yang meningkatkan kemungkinan mengondensasi pelet asli. Baginya, buah ini memang merupakan kesempatan langka. Apa yang kamu inginkan? Liu Ming berkata perlahan setelah beberapa saat. Saya ingin meminta Tuan Liu untuk membantu saya membunuh Jiying. Wanita berbaju biru tampak bahagia, lalu dia berkata dengan suara dingin. Bunuh Jiying. Liu Ming terkejut, lalu dia memelototi wanita berbaju biru dengan juling. Wanita itu menatap lurus ke mata Liu Ming dengan ekspresi tenang. Kata-katamu benar-benar mengejutkanku. Anda dan Jiying datang dari Savage Wild Continent bersama-sama. Apakah ada kebencian mendalam di antara kalian berdua? Setelah beberapa saat, Liu Ming bertanya perlahan. Kamu berasal dari benua langit tengah, jadi kamu tidak tahu situasi benua liar Savage. Nah, karena saya punya permintaan dari Anda, saya akan menjelaskan seluk-beluk masalah ini. Wanita berbaju biru itu ragu-ragu sejenak, lalu dia mulai berbicara. Klan Biskin benua liar Savage secara kasar dapat dibagi menjadi dua jenis Biskin, satu terdiri dari berbagai jenis binatang, seperti ras harimau perak dan ras serigala bayangan. Yang lainnya terdiri dari berbagai tanaman yang telah mengembangkan kebijaksanaan. Mendengar ini, ekspresi Liu Ming tidak banyak berubah. Di benua langit tengah, metode klasifikasi pembudidaya Biskin dalam kata-kata Lansi juga bisa diterapkan. Namun, di benua langit tengah, ada sangat sedikit pembudidaya tanaman Biskin. Ketika datang ke pembudidaya kulit binatang, mereka semua akan memikirkan binatang buas. Biskin sangat bagus dalam seni bertarung, dan mereka agresif secara alami. Sedangkan untuk klan Biskin, mereka umumnya tidak suka berkelahi. Keterampilan yang mereka kembangkan juga fokus pada pertahanan dan buff. Wanita berbaju biru terus berbicara perlahan, dan ekspresinya berangsur-angsur berubah. Dua jenis Biskin dengan temperamen yang berbeda selalu berkonflik. Tanaman Biskin sering berada di sisi yang lemah karena sifatnya. Mereka sering diperbudak oleh Biskins. Tentu saja, ada beberapa Biskin tanaman yang dikuasai yang memperbudak Biskins. Secara umum, di Savage Wild Continent, klan Biskin yang kuat memiliki banyak pengikut dari klan lain. Mata wanita itu berbinar. Kamu seharusnya menjadi anggota klan Biskin tumbuhan kan? Liu Ming bertanya tiba-tiba. Ya, namaku Lansi. Saya adalah pembudidaya dari klan Kayu Biru. Klan Kayu Biru adalah ras bawahan dari ras serigala bayangan tempat Jiying berada. Klan kami telah diperbudak oleh Shadow Wolf Rache selama puluhan ribu tahun. Banyak klan meninggal secara tragis di bawah penindasan Shadow Wolf Rache, tapi sayangnya klan itu bersifat pengecut dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika Lansi berbicara tentang Shadow Wolf Rache, sepasang mata yang jernih mengungkapkan kebencian yang mendalam. Liu Ming menatap Lansi dengan tenang tanpa berbicara. Lansi juga dengan cepat menyadari bahwa dia telah kehilangan sikapnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan cepat kembali normal. Namun, dalam beberapa ribu tahun terakhir, klan Bluewood kami juga secara bertahap meningkat. Banyak pembangkit tenaga listrik berbakat telah muncul, yang membuat ras serigala bayangan merasakan ancaman tertentu. Untuk mempertahankan dominasi, klan serigala bayangan mengambil segel kayu biru, senjata suci klan kami, dengan alasan ikut serta dalam petualangan ke reruntuhan alam atas. Mereka juga meminta beberapa anggota klan kami yang berbakat untuk mengikuti dengan alasan melemparkan segel kayu darah. Petik 2. Segel kayu biru sangat penting bagi klan kami. Kami tidak bisa meninggalkannya sendiri, jadi kami harus datang ke reruntuhan alam atas bersama-sama. Namun, dalam konflik sebelumnya, sebagian besar klan saya yang lain dikorbankan sebagai umpan meriam. Saya telah berhati-hati dan teknik saya berguna untuk Jiying, sehingga saya bisa bertahan sampai sekarang. Namun, saya sangat jelas bahwa Jiying tidak akan pernah membiarkan saya kembali hidup-hidup. Daripada menunggu kematianku, aku lebih suka mengambil kesempatan untuk bertarung dengannya. Jejak ejekan diri muncul di mata Lansi, dan dia berkata dengan tegas. Apakah kamu pikir aku benar-benar mampu membantumu membunuh Jiying? Liu Ming akhirnya berkata dengan kosong. Meskipun Tuan Liu adalah seorang pembudidaya manusia, kekuatan fisikmu sangat kuat dan kecepatannya hampir sebanding dengan Jiying. Selama kecepatanmu tidak kalah dengan dia,
kita akan memiliki peluang lebih dari 50% jika kita bergabung. Lan Xi menatap Liu Ming dengan harapan. Jika kamu benar-benar ingin melawan kata-kata Ji Ying, aku baik-baik saja untuk bergabung. Namun, bagaimana kamu bisa meyakinkanku bahwa kata-katamu itu benar? Liu Ming berpikir cepat, lalu dia berkata dengan tegas. Seperti yang dikatakan Lan Xi, Ji Ying tampaknya bertekad untuk membunuhnya. Bahkan tanpa penampilan Lan Xi, dia harus menghadapi pengejaran dan pembunuhan Ji Ying sendirian. Sekarang dia tiba-tiba memiliki seorang penolong seperti Lan Xi, tentu saja itu yang dia inginkan. Selain itu, buah jiwa sejati juga harus dimiliki untuk meningkatkan peluang memadatkan pelet asli. Itu benar-benar layak untuk dicoba. Liu, jangan khawatir, untuk menunjukkan ketulusan, Anda dan saya membuat pesona satu sama lain, bagaimana dengan itu? Lan Xi sangat gembira, lalu dia berkata dengan tidak sabar. Itu ide yang bagus, jadi sudah diselesaikan. Tapi aku harus mengatur pesonanya dulu. Liu Ming hanya berpikir sejenak sebelum menjawab. Tidak masalah. Lan Xi berkata tanpa ragu-ragu. Kalau begitu maafkan kekasaranku. Setelah Liu Ming mengangguk, dia mengangkat tangannya dan menembakkan beberapa lampu hitam. Setelah beberapa saat, lampu hitam berubah menjadi rune hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berputar-putar di sekitar Lan Xi dan menghilang ke tubuhnya. Setelah kilatan cahaya hitam di tubuh Lan Xi, dia tampak normal. Dari awal hingga akhir, wanita itu tidak berniat menolak. Setelah memeriksa bahwa tidak ada masalah dengan pesonanya, dia berkata sambil tersenyum. Bagus sekali, sekarang giliran Nona Lan. Bab 953, Arai Besar Roh Kayu. Lan Xi mengangguk, dan dia menyilangkan tangannya untuk memberi isyarat. Setelah beberapa saat, dia menyemburkan kekuatan kulit binatang biru samar yang berubah menjadi sutra biru yang membungkusnya. Itu berkedip dan menghilang tanpa jejak. Liu Ming hanya merasakan sedikit kedinginan di tubuhnya, dan cahaya biru tipis yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di luar kristal kekuatan spiritual di lautan kesadaran, tetapi selain itu, tidak ada kelainan lain. Dia dan Lan Xi diam-diam saling memandang dan tersenyum. Pesona yang mereka pasang pada satu sama lain tidak dapat mempengaruhi kehidupan mereka dengan segera, tetapi itu lebih dari cukup untuk menahan satu sama lain pada saat yang kritis. Pesona yang tampaknya saling menguntungkan ini hanya menguji satu sama lain, yang memperkuat aliansi mereka. Ji Ying harus segera menghubungiku lagi. Mari kita bahas strategi khusus untuk menghadapinya. Wanita yang tadinya tegas ini tiba-tiba tersenyum seperti bunga bakung dingin yang tiba-tiba mekar. Liu Ming tertegun melihatnya. Nona Lan seharusnya sudah memiliki rencana di pikiranmu, kan? Aku hanya perlu mengikuti rencanamu. Liu Ming berkata dengan sedikit tersenyum. Liu sopan. Saya tidak 100% yakin itu akan berhasil, tetapi saya memang punya beberapa rencana. Lan Xi berkata perlahan. Setelah mereka berdiskusi sebentar, mereka segera berpisah. Setelah belasan menit, di sebuah danau yang sangat rahasia, sebuah cahaya pelarian berdarah melesat melintasi langit, membuat suara melengking yang menusuk. Dalam cahaya pelarian, wajah Ji Ying terlihat sangat jelek. Untuk mendapatkan kuali pemeliharaan roh di tangan Liu Ming dan menghilangkan potensi ancaman ini, dia membawa Lan Xi, pengikut klan kayu biru, untuk melacak Liu Ming selama 3 hari. Dia tidak pernah menempatkan ras manusia yang lemah di matanya. Belum lagi dia hanya seorang pembudidaya negara pelet Sudo. Dia pikir dia bisa menangkap Liu Ming dengan mudah dengan kecepatannya, tapi dia tidak berharap dia memiliki beberapa mantra akselerasi juga. Dia belum berhasil menangkap Liu Ming. Ini membuat Ji Ying sangat kesal. Karena penundaan, itu bahkan mempengaruhi acara besar lain yang semula direncanakan oleh klan Serigala Bayangan dan klan Harimau Perak. Namun, kuali pemeliharaan roh di tubuh Liu Ming juga sangat berguna baginya. Karena itu, dia hanya bisa mengejar sampai ke bawah. Suara mendengung datang dari Ji Ying. Dia melambaikan tangannya untuk mengambil arai dis hijau. Setelah lampu hijau menyala, suara Lan Xi datang dari susunan dis. Tuan Ji Ying, untuk sementara saya menahan manusia itu. Silakan datang untuk mendukung dengan cepat. Aku tidak bisa menahan orang itu terlalu lama. Suara Lan Xi terdengar sangat cemas. Setelah mengklarifikasi arah, itu dengan cepat terputus. Besar, wajah Ji Ying sangat gembira. Dia menyingkirkan arah Aidis dan melantunkan. Dia berubah menjadi cahaya berdarah dan pergi ke arah yang diperintahkan oleh Lan Xi.
Setelah terbang lebih dari 5.000 mil jauhnya, hutan yang tinggi dan tidak biasa muncul di depannya. Ini persis tempat yang dikatakan Lansi. Dia benar-benar berlari ke sini. Dia benar-benar menggali kuburnya sendiri. Mata Jiying berbinar, dan seringai muncul di mulutnya. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia seberapa kuat orang-orang dari klan kayu biru berada di hutan yang rimbun. Di lembah ratusan meter di hutan, cabang dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah, membentuk dunia yang subur. Dalam suara keras, semua pohon bergoyang seperti makhluk hidup. Lembah itu tampak berantakan, tetapi tampaknya ada misteri di dalamnya. Sosok yang terbungkus gas hitam berlari kencang di laut hutan, orang ini adalah Liu Ming. Pada saat ini, cahaya pedang ungu menari-nari di sekelilingnya, melindungi tubuhnya. Cabang-cabang di sekitarnya seperti ular yang terjerat ke arah Liu Ming. Batang dan cabang pohon biasa ini sekarang sekuat baja. Bahkan pedang terbang tidak bisa melukai mereka sedikit pun. Wajah Liu Ming tampak pucat. Dia mencoba terbang keluar dari hutan, tetapi kemanapun dia pergi, dia dipaksa mundur oleh cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Jiying mendekat, dia bisa melihat situasi dengan jelas. Arai hebat roh kayu. Lansi, kerja bagus. Sekarang setelah Anda menggunakan arai ini, tampaknya umat manusia ini tidak dapat melarikan diri tanpa bantuan saya. Jiying berkata begitu, tetapi sedikit kecurigaan yang tidak terlihat melintas di matanya. Arai besar roh kayu adalah susunan terkenal dari klan kayu biru, yang mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Itu juga memiliki efek buffing yang ajaib. Itu adalah salah satu dari susunan terkenal di benua liar Savage, tetapi hanya anggota inti dari klan kayu biru yang melemparkannya. Dilihat dari kekuatan susunannya, dia pantas menjadi yang teratas di antara beberapa murid berbakat dari klan kayu biru, yang memperkuat niat Jiying untuk membunuhnya. Tuan Jiying, untuk memperkenalkan putra ini ke dalam arai besar roh kayu, saya telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual, dan itu tidak akan bertahan lama. Saya khawatir Anda masih perlu mengambil tindakan untuk menangkap manusia ini. Sosok wanita berbaju biru perlahan keluar tidak jauh dari Jiying, tapi wajahnya pucat dan tubuhnya bercucuran keringat. Dia tampak seperti dia memiliki kekuatan spiritual yang berlebihan. Meskipun dia sedang berbicara dengan Jiying, matanya masih tertuju pada Liu Ming di arai besar roh kayu sambil membentuk gerakan. Dia jelas fokus mengendalikan arai. Melihat situasi ini, satu-satunya keraguan di benak Jiying menghilang. Oke, Anda terus menahan tindakan orang ini dengan arai besar roh kayu, dan saya akan menghapus kekuatan spiritualnya. Jangan bunuh dia dulu. Saya masih memiliki beberapa hal untuk ditanyakan kepada orang ini. Jiying menyeringai dan melolong panjang saat dia menyerang Liu Ming dalam serangkaian bayangan. Liu Ming mencoba yang terbaik untuk menghindar di arai besar roh kayu, dan dia tampaknya tidak menyadari serangan Jiying. Melihat ini, Jiying tersenyum sinis dan pergi ke arai besar roh kayu. Tanaman merambat membuka jalan baginya untuk masuk. Saat berikutnya, dengan kilatan cahaya darah, Jiying muncul di depan Liu Ming seperti hantu. Liu Ming terkejut. Dia mengetuk kakinya dan segera mundur. Tetapi pada saat ini, pohon anggur yang tebal mencambuk punggungnya dengan keras, menyebabkan dia terhuyung-huyung. Meskipun dia tidak tampak terluka, gerakannya melambat. Mati. Jiying tersenyum. Lapisan tipis cahaya merah muncul di lengannya. Setelah sekejap, itu berubah menjadi cakar binatang buas dengan kait perak seperti bulan sabit di ujung jari. Dia meraih ke arah perut Liu Ming dengan kecepatan kilat. Petik 2. Kepanikan di wajah Liu Ming tiba-tiba memudar dan sedikit tatapan aneh melintas di matanya, lalu dia kabur dan mundur seolah-olah dia sudah siap untuk itu. Cakar itu meleset. Sebuah bayangan hitam melintas, dan Liu Ming muncul di batang pohon puluhan meter jauhnya. Ledakan. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya ditujukan pada Liu Ming tiba-tiba berbalik dan terjerat ke arah Jiying. Lens, beraninya kau mengkhianatiku. Jiying terkejut. Dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berbalik dan berteriak dengan keras. Di luar arai besar roh kayu, Lansi tidak mengganggunya. Raut lelah di wajahnya sudah lama hilang, tapi tangannya masih membuat gerakan. Mengaum. Petik 2. Wajah Jiying pucat pasi. Matanya dipenuhi dengan kemarahan yang membakar, dan aura biskin yang sangat kuat meletus darinya. Liu Ming melepaskan gas hitam dan mengguncang lengannya. Cahaya hitam menyebar dan menyelimuti Jiying di dalamnya.
Penjara neraka. Dengan halangan dari arai besar roh kayu, Ji Ying tidak bisa memanfaatkan kecepatannya sama sekali. Ditambah dengan perubahan mendadak, dia jatuh ke ruang gelap. Ini teknik ini lagi. Ji Ying terkejut pada awalnya, tapi dia segera tenang lagi. Ketika dia bertarung melawan Liu Ming sebelumnya, dia telah melihat apa yang disebut ruang penjara neraka ini. Dia menggerakkan tangannya dan meluncurkan fantasi cakar berdarah ke sekitarnya. Puff puff puff. Petik 2. Seluruh ruang penjara neraka berfluktuasi untuk sementara waktu. Aura gelap langsung menjadi sedikit lebih kaya, tetapi tidak pecah seperti yang diharapkan. Seluruh ruang kembali normal setelah hanya beberapa napas. Bagaimana? Ji Ying tertegun untuk sementara waktu. Sebelumnya, dia bisa merobek penjara neraka dengan mudah. Sialan Lansi, dia benar-benar menggosok ruang gelap ini dengan arai besar roh kayu. Saat Ji Ying memikirkan sesuatu, dia segera menjadi lebih marah. Semuanya di luar kendali Ji Ying sekarang. Di luar penjara neraka, Lansi melantunkan mantra sambil mengatupkan tangannya di depan dadanya. Bintik-bintik cahaya biru besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di arai besar roh kayu, dan mereka bergabung menjadi cahaya hitam dengan mantra. Penjara neraka langsung meningkat dan membengkak beberapa kali. Itu terlihat lebih kokoh dan stabil dari sebelumnya. Samar-samar memancarkan cahaya kristal hitam seperti cairan. Di penjara neraka, wajah Ji Ying sangat suram. Matanya merah darah. Tangannya sudah berubah menjadi cakar binatang. Dengan lambaian lengannya, fantasi cakar telah memenuhi seluruh ruang. Berdengung, fantasi cakar berdarah mengembun dan melesat keluar. Bom! Dengan dua suara keras, penjara neraka bergetar hebat sambil mengeluarkan suara siulan, tapi tetap tidak runtuh. Sial! Ji Ying memarahi dengan marah. Aura biskinnya melonjak saat dia terus menyerang penjara neraka. Sebuah pedang ungu kecil terjerat dengan beberapa ular petir ungu menusuk ke arah belakang leher Ji Ying dengan sekejap. Ji Ying terkejut. Dengan kilatan cahaya berdarah, lapisan rambut berwarna darah muncul di lengan dan lehernya. Dentang. Petik 2. Pedang ungu kecil itu membuat gesekan logam yang keras ketika ditikam di bagian belakang leher Ji Ying, lalu memantul kembali dengan tiba-tiba. Liu Ming, yang terbungkus cahaya hitam, terkejut dengan situasinya. Pukulan itu tidak berhasil, tetapi keberadaannya terungkap. Pada saat berikutnya, Ji Ying tiba-tiba berbalik dan menerkam Liu Ming dengan kilatan cahaya berdarah. Dia mencakar dengan cahaya berdarah di tangannya. Bab 954, Mengamuk. Jika berada di luar penjara neraka, bahkan jika Liu Ming mampu menghindari serangan Ji Ying, dia masih akan menderita beberapa luka. Sekarang mereka berada di penjara neraka, panca indera Ji Ying Divine Dot sangat terpengaruh. Liu Ming hanya berkedip, dan dia menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. Manusia pengecut, keluar dan lawan aku jika kamu punya nyali. Ji Ying marah setelah melewatkan serangan, dan dia berteriak di depan kegelapan di sekitarnya. Sosok Liu Ming bergerak diam-diam di udara hitam, melayang di luar jangkauan pikiran surgawi Ji Ying dan diam-diam mengamati setiap gerakan Ji Ying. Tiba-tiba, niat membunuh muncul di matanya, dan dia membuat gerakan pedang. Bitter Well Sword tiba-tiba membesar beberapa kali dan berkedip dalam cahaya ungu. Sutra pedang ungu tebal menyebar dan berubah menjadi fantasi kirin ungu sepanjang 30 meter yang terbungkus petir. Liu Ming jarang menggunakan materialisasi cahaya pedang. Bukannya dia tidak tahu jalannya, tapi skill dengan momentum besar seperti itu tidak cocok dengan atribut Void Sword. Namun, setelah beberapa hari penyempurnaan pengorbanan, Liu Ming menemukan bahwa pedang roda pahit ini sangat cocok untuk materialisasi cahaya pedang. Dengan kilatan petir, kirin ungu bangkit dengan 4 awan ungu di bawah kakinya. Dengan penutup gas hitam, itu langsung menyerang Ji Ying. Pikiran surgawi Ji Ying sekarang dibatasi oleh penjara neraka. Ketika dia merasakan gerakan itu, kirin sudah 20 meter di belakangnya. Terdengar suara berderak, dan sepasang cakar depan, terbungkus petir ungu, mencakar ke arah punggungnya. Bagaimanapun, Ji Ying adalah seorang veteran. Saat dia melihat sesuatu yang salah, lapisan cahaya berdarah melintas di sekelilingnya tanpa melihat ke belakang. Dia seperti matahari berdarah yang menyilaukan. Bang! Petik 2. Cakar kirin ungu yang menakjubkan dipantulkan oleh matahari berdarah saat mereka mendekat. Liu Ming mengubah gerakan pedang, dan kirin ungu menyemburkan petir tebal yang menyilaukan. Hanya dalam sekejap, itu langsung merobek cahaya berdarah pelindung Ji Ying dan mengenai punggungnya.
Suara keras. Jubah warna darah Ji Ying terbakar dengan lubang besar, dan rambut berwarna darah di punggungnya berubah menjadi hitam hangus dalam pukulan ini. Kepulan asap hijau keluar. Pengadilan kematian. Dia mengerang dengan tatapan murka, lalu dia berbalik dan menyemburkan selusin bola cahaya berdarah, yang berputar dan membentuk pusaran berdarah raksasa. Adegan mengejutkan muncul. Pedang petir Ki di sekitar Kirin ungu tiba-tiba berubah menjadi untaian sutra kristal ungu dan tersedot ke pusaran berdarah. Hanya dalam 3 detik, Kirin ungu meraung, dan sosoknya hancur oleh dampaknya. Tubuh pedang terbang ungu muncul lagi. Saat Liu Ming menyalurkan dengan panik, pedang terbang ungu nyaris tidak lolos dari pusaran. Pada saat ini, bayangan gelap melintas. Liu Ming muncul di samping Ji Ying dan meluncurkan bayangan tinju hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pada jarak sedekat itu, Ji Ying sudah terlambat untuk menghindar. Ada ledakan suara gemuruh. Ji Ying terhuyung mundur beberapa langkah setelah melakukan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tampaknya tidak terluka sama sekali. Dia melambaikan satu tangannya dengan marah dan meledakkan beberapa sutra kristal berdarah yang berubah menjadi jaring besar yang menutupi Liu Ming. Bang! Petik 2. Naga kabut hitam mengembun di sekitar Liu Ming, memegang jaring berdarah, lalu Liu Ming sekali lagi menghilang ke dalam kegelapan. Untuk waktu berikutnya, mereka jatuh ke jalan buntu yang aneh. Meskipun Liu Ming tidak bisa benar-benar menyakiti Ji Ying, dia mengadopsi taktik gerilya dengan memanfaatkan penjara neraka. Sesaat kemudian, ketika Ji Ying membela serangan Liu Ming lagi, semburan cahaya merah melintas di matanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, berteriak dengan marah dan menyemburkan beberapa suap darah. Darah menyala di udara dan berubah menjadi api berdarah yang melilitnya. Dia membentuk gerakan dengan cepat seolah-olah dia akan melemparkan semacam seni mistik yang kuat. Dalam kegelapan, Liu Ming terkejut. Meskipun dia tidak tahu seni mistik apa yang Ji Ying casting, dia secara alami tidak bisa membiarkannya melakukannya. Tanpa berpikir lebih lama lagi, pedang roda pahit berubah menjadi ungu setinggi 30 meter dan menyerang api berdarah itu. Sebuah petir. Cahaya pedang ungu sepertinya mengenai dinding tak terlihat dan dipantulkan. Ji Ying di dalam api berdarah itu tidak terluka sama sekali. Setelah penundaan seperti itu, Ji Ying berhenti membuat gerakan dan menyedot api berdarah ke dalam mulutnya. Saat berikutnya, terdengar lolongan panjang. Tubuhnya tiba-tiba tumbuh hingga 6 meter dalam sekejap mata. Kepalanya benar-benar berubah menjadi kepala serigala dengan wajah hijau dan taring yang menonjol. Tubuhnya ditumbuhi rambut panjang. Meskipun sosoknya masih mempertahankan bentuk manusia, itu masih lebih besar dari sebelumnya. Keterampilan mengamuk. Merasakan kekuatan biskin yang luar biasa kuat yang berasal dari Ji Ying, mata Liu Ming berbinar. Dia telah bertarung dengan banyak pembudidaya biskin di hutan belantara selatan dan tahu banyak tentang beberapa seni mistik klan biskin. Ji Ying seharusnya memberikan komentar paling banyak yang digunakan oleh para pembudidaya biskin. Setelah casting seni mistik ini, kekuatan seseorang akan digosok untuk jangka waktu tertentu, tetapi setelah efeknya hilang, aura kultivator akan turun tajam. Bahkan akan menyebabkan beberapa kerusakan permanen pada tubuhnya setelah itu. Tebakan Liu Ming hampir benar. Apa yang digunakan Ji Ying saat ini adalah seni mistik yang membakar darah dari Shadow Wolf Rache. Itu adalah seni mistik yang kuat yang bisa menyalakan esensi darah di hadapan musuh yang kuat. Itu jauh dari seni mistik mengamuk biasa. Tentu saja, efek setelah menggunakan teknik ini secara alami jauh lebih serius daripada seni mistik mengamuk normal. Liu Ming segera menyalurkan cahaya pedang ungu dan mengelilingi Ji Ying dengan cahaya pedang yang lebat. Tapi cahaya berdarah Ji Ying menghalangi semua cahaya pedang beberapa meter jauhnya, mencegah mereka mendekat. Wajah Liu Ming berubah suram. Jika bukan karena fakta bahwa pengorbanannya dari pedang roda pahit terlalu pendek, dia tidak bisa menunjukkan teknik pengendalian pedang yang sebenarnya, bagaimana mungkin dia masih tidak berdaya melawan lawan ini. Pada saat ini, jejak api darah terakhir juga bergabung ke dalam tubuh Ji Ying. Mata serigala itu berseri-seri dengan cahaya, 2 cakar binatang melambai dan meluncurkan 2 cakar berdarah raksasa. Suara merobek. Cakar raksasa berdarah itu bergetar, dan 2 tanda panjang yang saling bersilangan tergores dari penjara neraka. Tapi saat berikutnya, tanda itu perlahan pulih. Ji Ying mengerang dan meluncurkan bayangan cakar berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sementara waktu, penjara neraka dipenuhi dengan bayangan cakar berdarah,
dan itu penuh dengan lubang dalam sekejap mata. Akhirnya, itu hancur dan berubah kembali menjadi gas hitam. Saat penjara neraka meledak, Liu Ming yang diselimuti gas hitam mundur ke belakang. Pada saat ini, wajahnya sedikit pucat. Dia menderita kemunduran dari runtuhnya penjara neraka. Sosok besar Ji Ying juga muncul di arai besar roh kayu lagi di tengah gas hitam yang tersebar. Melihat ini, Lan Si dengan cepat melantunkan dan meluncurkan serangkaian simbol. Sebuah ledakan suara bersiul. Cabang-cabang pohon anggur di dekatnya melesat ke arah Ji Ying seperti ular. Ji Ying tertawa terbahak-bahak. Dia mengguncang cakar binatang itu dan melepaskan beberapa lampu berdarah ke segala arah. Tanaman merambat dan batang pohon yang menyerbu langsung tercabik-cabik. Namun, ini juga membeli waktu untuk Liu Ming. Pedang roda pahit melintas dan menusuk ke arah Ji Ying. Ji Ying segera bereaksi, dan dia berubah menjadi 6 fantasi. Liu Ming melambaikan tangannya dan meluncurkan simbol. Bitter Well Sword bergetar di tengah jalan dan mengeluarkan bayangan pedang ungu yang tak terhitung jumlahnya, menutupi semua bayangan di dalamnya. Beberapa, puff, sebagian besar fantasi tersapu oleh bayangan pedang ungu. Hanya ada satu pantasem tercepat yang terbang sejauh 30 meter sebelum berhenti. Dia berbalik dan menatap Liu Ming. Sebuah cahaya berdarah melintas di matanya, dan baju besi merah gelap muncul di tubuhnya. Saat dia menekuk kakinya, dia bergegas menuju Liu Ming dengan kecepatan tinggi. Liu Ming dengan tenang memutar pergelangan tangannya, mengambil cahaya pedang ungu. Itu berputar di atasnya dan meluncurkan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, ledakan suara berderak terjadi. Bayangan pedang hanya menyebabkan beberapa percikan api setelah mengenai armor. Bahkan tidak ada bekas goresan di atasnya. Melihat ini, Liu Ming akhirnya benar-benar terkejut. Dia mundur tanpa ragu-ragu. Mau pergi sekarang? Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Ji Ying tersenyum, dan dia muncul di sebelah Liu Ming dengan kilatan merah. Dia mengangkat satu tangan dan menusuk ke depan. Serangkaian gerakan ini secepat kilat. Meskipun Liu Ming telah berjaga-jaga, dia tidak bisa mengikuti gerakan lawan sama sekali, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menggerakkan tubuhnya ke samping. Ketika cahaya berdarah muncul, Liu Ming jatuh dan terbang keluar. Kemeja di bahunya hancur, dan beberapa goresan dalam bisa terlihat. Darah menyembur keluar dari luka tanpa henti. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengobati lukanya. Dia berubah menjadi 4 bayangan hitam dan berpisah. Memainkan trik ini denganku. Kamu benar-benar bodoh. Ji Ying berkedip, dan dia sekali lagi berubah menjadi 6 fantasi berdarah, mengejar fantasi Liu Ming satu persatu. Darah dan fantasi hitam terjalin untuk sementara waktu. Hampir dalam sekejap mata, 3 bayangan hitam itu langsung terkoyak. Dampak teredam. Luka dalam lainnya ditambahkan ke dada Liu Ming, dan dia terbang seperti peluru meriam yang diluncurkan. Bab 955, Pertarungan Anjing. Tidak. Di luar barisan, Lan Si melihat semuanya dengan kaget. Dia mengucapkan beberapa mantra, lalu dia kabur dan bergabung dengan arai. Liu Ming masih tidak bisa menjaga keseimbangannya di udara, dan Ji Ying muncul di depannya dan meluncurkan lampu cakar merah. Pada saat ini, cabang dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah, membentuk dinding pohon anggur langsung di antara Ji Ying dan Liu Ming. Cahaya cakar berdarah menghancurkan dinding pohon anggur yang kokoh seperti sedang menghancurkan tahu. Setelah penundaan ini, Liu Ming berkedip beberapa kali dan menghilang ke dalam arai besar roh kayu lagi. Lan Si, aku akan mencabik-cabikmu. Ji Ying meraung marah, lalu dia menggerakkan tangannya dan meluncurkan bayangan cakar berdarah yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti tempat Liu Ming menghilang. Suara gemuruh yang keras. Beberapa pohon kokoh runtuh dalam sedetik di bawah serangan yang luar biasa. Di tengah raungan kemarahan dan suara pohon yang pecah, pohon-pohon yang kokoh hancur setelah menghalangi bayangan cakar selama 3 detik. Pada saat yang sama, Liu Ming sedang bersandar di pohon besar yang jaraknya puluhan kaki. Matanya sedikit tertutup, dan telinga serta hidungnya berdarah. Ji Ying mencakar luka besar di dada dan bahunya. Terutama dadanya. Jika dia tidak menggunakan bis armor taktik untuk mempertahankannya, itu akan hampir dilubangi. Ekspresinya kosong seolah-olah lukanya tidak ada sama sekali. Liu, apakah kamu baik-baik saja? Cabang setebal 3 meter melintas, dan Lan Si muncul di depan Liu Ming.
Jika bukan karena fakta bahwa dada Liu Ming masih sedikit naik turun, dia akan mengira dia sudah mati. Liu Ming perlahan membuka matanya, mengeluarkan jimat hijau samar, menempelkannya di lukanya dan meminum ramuan. Baru kemudian pendarahan di dada dan bahunya dihentikan. Saya baik-baik saja, Liu Ming berkata dengan ringan. Itu bagus, saya tidak menyangka kekuatan fisik saudara Liu begitu kuat. Dalam hal ini, saya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pertempuran ini. Ji Ying menggunakan seni mistik yang membakar darah. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, itu tidak akan bertahan lama. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menahannya untuk membeli waktu bagi Liu untuk pulih. Selama kamu bertahan dalam periode waktu ini, Ji Ying pasti akan mati. Melihat ini, Lan Xi tampak tenang. Liu Ming mengangguk, tidak berbicara, dan diam-diam menyalurkan penjara neraka harimau naga untuk mencerna obat mujarab. Lan Xi dengan cepat membuat gerakan sambil membuat mantra yang jelas. Kaki dan lengannya memiliki lingkaran pola kayu biru, dan matanya bersinar dalam cahaya ungu samar. Aura biskinnya meningkat tajam. Pohon-pohon di sekitarnya tampaknya terpengaruh karena berubah menjadi biru pucat. Dia gemetar dan menghilang ke pepohonan. Dalam arai besar roh kayu, Ji Ying terkejut melihat pohon-pohon di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi biru pucat, tapi kemudian dia mencibir. Dia meluncurkan lampu cakar yang tak terhitung jumlahnya untuk membersihkan pepohonan di sekitarnya dalam lingkaran. Tapi kemudian, tanaman merambat biru muncul di semua pohon di dekatnya. Pada awalnya, mereka hanya setebal pergelangan tangan, tetapi dalam sekejap mata, mereka tumbuh menjadi setebal ember. Tanaman merambat dengan cepat membungkuk dan membentuk labu biru samar yang tak terhitung jumlahnya. Sok! Ji Ying berteriak dan meluncurkan kedua cakarnya. 10 lampu berdarah berbentuk setengah bulan mendesing ke arah labu biru samar di sekelilingnya. Puf puf puf. Petik 2. Labu biru muda ini langsung dihancurkan. Gas biru samar menyembur keluar dari labu yang rusak itu dalam sekejap, menyelimuti Ji Ying di dalamnya. Suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Lapisan es padat menyebar di tubuh Ji Ying. Hanya dalam beberapa saat, dia berubah menjadi patung es yang berkilauan, dan lingkaran gas biru terus memperkuat es. Hus hus hus, selusin tanaman merambat mencambuk dan menghancurkan patung es itu. Kemudian pada saat ini, patung es itu meledak. Cahaya berdarah tebal muncul darinya. Dalam cahaya darah, serigala raksasa berwarna darah muncul, mengenakan baju besi berbentuk serigala merah tua. Dia memancarkan cahaya yang menusuk mata yang mengubah tanaman merambat menjadi bubuk setelah kontak. Pada saat kritis ini, Ji Ying berubah menjadi bentuk binatang buasnya. Sebuah ledakan keras. Cakar raksasanya menyapu dan menebang 8 pohon besar. Anda pikir Anda akan aman dengan bersembunyi di arai besar roh kayu. Aku akan menghancurkan seluruh hutan ini. Serigala raksasa berwarna darah meraung liar. Saat berikutnya, dia melolong, dan taring tajam keluar dari mulutnya, lalu dia berubah menjadi cahaya berdarah dan melesat keluar. Sebuah ledakan suara bersiul. Di mana cahaya berdarah lewat, tanaman merambat dan pohon yang tampaknya keras dan tebal langsung hancur berkeping-keping. Setelah beberapa saat, ada banyak lubang di arai besar roh kayu. Di luar barisan, Lan Xi terkejut melihat kekuatan penghancur dari serigala raksasa berwarna darah yang berubah menjadi Ji Ying. Dia berbalik dan melihat bahwa Liu Ming masih belum pulih, jadi dia menggertakkan giginya dan menghilang dalam kilatan cahaya biru. Suara mendesing. Serigala raksasa berwarna darah terus mengamuk dengan tidak bermoral di arai besar roh kayu, dan pohon-pohon menuju ke kayu raksasa seperti lengan makhluk hidup. Cahaya biru melintas di kedalaman pepohonan, dan pohon-pohon ini dengan cepat ditutupi dengan lapisan biru. KKK. Bayangan cakar melintas dan memotong 3 pohon tebal, lalu meredup dengan jelas. Saat memukul gri keempat, bayangan cakar menghilang. Lens, kamu benar-benar menggunakan aura asalmu untuk membentengi susunan ini. Saya ingin melihat berapa banyak aura asal yang dapat Anda konsumsi. Serigala raksasa berwarna darah itu sedikit terkejut, lalu dia mencibir dan melihat ke arah tertentu dari arai besar roh kayu. Dia kabur dan menyerbu ke depan, meluncurkan lebih banyak cahaya cakar di sekitarnya. Ledakan. Di arai besar roh kayu, lusinan pohon besar dipotong setengah oleh lampu cakar berdarah. Melihat ini, Lan Xi cemas. Wajahnya sepucat kertas.
Arai besar roh kayu ini dibentuk dengan memadatkan kekuatan spiritual pohon dalam radius 100 mil menjadi sebuah arai. Jika pohon-pohon dalam arai dihancurkan terlalu banyak, arai besar ini akan runtuh dengan sendirinya. Casting Wood Spirit Grid arai ini telah menghabiskan banyak aura biskinnya. Sekarang dia secara paksa menggunakan aura asalnya sendiri untuk mengulur waktu, kekuatan spiritualnya hampir habis. Tampaknya dia telah melebih-lebihkan efek pengekangan dari arai besar roh kayu pada Jiying. Namun, saat wanita itu merasa ngeri tentang situasinya, bayangan hitam melesat keluar dari pepohonan di sisi lain barisan dan meninju tanpa ampun ke udara. Harimau kabut hitam diluncurkan ke serigala raksasa berwarna darah. Sosok ini secara alami adalah Liu Ming. Dia sekarang terlihat jauh lebih baik karena dia telah memulihkan beberapa vitalitas. Serigala raksasa berwarna darah meraung marah, dan dia tiba-tiba berdiri setengah berdiri, dua cakar depannya kabur dan merobek harimau kabut. Suara siulan datang. Cahaya cakar berdarah membentuk jaring dan terus menyerang Liu Ming. Liu Ming berkedip dengan tenang, sekali lagi berubah menjadi 4 fantasi. Saat berikutnya, 3 hantu dihilangkan oleh jaring cakar berdarah. Fantasi yang tersisa lolos sejauh 30 meter, dan Liu Ming muncul darinya. Pada saat ini, Liu Ming membuat gerakan, dan sayap perak muncul dari punggungnya. Dia berubah menjadi hantu perak dan bergegas pergi. Serigala raksasa berwarna darah segera mengejar, berubah menjadi cahaya pelarian berdarah. Momen pertempuran ini memberi Lan Xi kesempatan untuk menarik napas. Setelah dengan cepat mengambil beberapa ramuan dan mendapatkan kembali beberapa kekuatan spiritual, dia menyalurkan arai besar lagi. Dalam barisan besar, pohon-pohon raksasa bangkit dari tanah. Laut hutan, yang dihancurkan oleh Jiying, pulih dalam beberapa detik. Cabang-cabang dan tanaman merambat yang tebal menutupi langit lagi. Dalam menghadapi serangan gila dari serigala raksasa berwarna darah, Liu Ming mencoba untuk menunda waktu sebanyak mungkin. Dia menggunakan arai besar beberapa kali untuk sementara menghindari pengejaran sementara Lan Xi menggunakan arai besar untuk menahan Jiying. Meskipun serigala raksasa berwarna darah sangat marah, dia tidak bisa melakukan apapun pada mereka untuk sementara waktu. Setelah belasan menit, ekspresi panik akhirnya muncul di mata Jiying. Setelah beberapa saat, serigala raksasa yang bergegas menuju Liu Ming berubah kembali menjadi bentuk manusia dengan kilatan cahaya berdarah. Dia segera berhenti di tempat karena terkejut. Dia mengeluarkan 4 manik-manik abu-abu dan membuangnya. Beberapa suara ledakan teredam. 4 manik-manik berputar di sekelilingnya dan melepaskan cahaya abu-abu besar yang terkondensasi menjadi pesona abu-abu besar setinggi 10 meter. Pesona itu dalam bentuk persegi, tampak tidak bisa dihancurkan. Jiying dalam pesona dengan cepat menghabiskan banyak ramuan. Bab 956, Segel Kayu Biru dan Roh Senjata. Pada saat ini, tanaman merambat dan pohon yang tak terhitung jumlahnya menjerat pesona. Tetapi pesona abu-abu itu stabil seperti sebelumnya. Ada fluktuasi sama sekali. Setelah Jiying dengan cepat mengkonsumsi eliksir, segel besar primitif muncul di tangannya setelah kilatan cahaya biru. Segel ini seukuran kepala dan persegi. Itu diukir dengan rune aneh yang tampaknya merupakan teks kuno. Cahaya biru menyebar dari segel besar. Begitu tanaman merambat yang melilit penghalang bersentuhan dengan cahaya biru yang dipancarkan oleh segel besar, mereka layu dengan cepat dan kemudian meleleh. Segel kayu biru. Cahaya biru menyala, dan sosok Lan Xi muncul tidak jauh dari sana, menatap segel besar di tangan Jiying dengan marah. Jiying mencibir beberapa kali dalam pesona, tetapi ada juga sedikit keengganan di benaknya. Segel kayu biru adalah salah satu senjata suci klan kayu biru. Setelah diaktifkan, arai besar roh kayu ini bisa dipatahkan dalam sekejap mata. Namun, harta ini memiliki batas waktu untuk digunakan. Setelah digunakan, itu tidak akan dapat digunakan untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Klan Serigala Bayangan datang ke reruntuhan alam atas untuk tujuan utama lainnya, dan segel kayu biru adalah harta utama untuk mencapai tujuan ini. Namun, Jiying tidak punya pilihan untuk menyelamatkan hidupnya saat ini. Segel kayu biru seperti lubang tanpa dasar, menyedot kekuatan spiritualnya terus-menerus. Sebagai seorang kultivator negara pelet sejati, Jiying memiliki kekuatan spiritual yang dalam, tetapi setelah beberapa hari mengejar dan bertarung, ditambah dia menggunakan seni mistik mengamuk barusan, jadi dia merasa sedikit kewalahan. Hanya dalam 3 detik,
tanda aneh pada segel besar menyala satu persatu. Dengan suara bersenandung, segel kayu biru melayang dari tangannya, memancarkan lingkaran halo biru yang intens. Di bawah iluminasi cahaya biru, pesona abu-abu dengan cepat meredup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Akhirnya, itu hancur dengan klik dan berubah menjadi 4 manik-manik abu-abu kusam yang jatuh ke tanah. Begitu pohon-pohon di luar barisan besar bersentuhan dengan cahaya biru, mereka dengan cepat meleleh dan berubah menjadi kabut hijau tebal yang berguling ke arah Ji Ying. Ji Ying mengangkat segel besar di tangannya sambil melantunkan mantra. Kabut di sekitarnya semuanya dilahap oleh segel kayu. Hanya butuh 8 untuk arai besar roh kayu, yang awalnya subur dan menutupi area beberapa ratus meter, untuk benar-benar runtuh. Puluhan meter jauhnya, Liu Ming dan Lan Xi ditunjukkan. Haha, tanpa arai besar roh kayu, apa yang masih bisa kalian lakukan? Ji Ying terbang ke depan perlahan sambil tertawa. Bertentangan dengan harapannya, Liu Ming dan Lan Xi tidak panik sedikit pun. Sebaliknya, mereka menatapnya dengan mata yang tampak tenang. Tawa Ji Ying berhenti tiba-tiba, dan firasat buruk muncul di benaknya. Namun, dia segera memutuskan untuk membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Tanpa campur tangan dari arai besar roh kayu dan dengan kekuatan mengamuk yang tersisa, dia memiliki kesempatan tertentu untuk membunuh salah satu dari mereka dalam waktu singkat. Ji Ying hendak bergegas ke arah mereka, tetapi begitu dia bergerak, beberapa titik vital di tubuhnya tiba-tiba terasa sakit dan kehilangan akal sehat. Aura dan stamina biskinnya juga menghilang tanpa jejak. Dia melebarkan matanya dengan tidak percaya. Dia menggunakan kekuatan yang tersisa untuk memutar kepalanya, dan dia akhirnya melihat apa yang terjadi padanya. Segel kayu biru di tangannya telah menembus tubuhnya yang kokoh melalui baju besi merah gelap dengan sutra kristal transparan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, segel kayu biru berkedip-kedip seperti jantung yang berdetak. Sutra kristal transparan menyedot aura biskin Ji Ying, lalu mulai menyedot darah dan jiwanya. Semburan suara mendesis senang bisa terdengar. Setelah Ji Ying berteriak, tubuhnya yang setinggi 6 meter dengan cepat mengerut. Ji Ying, seorang pembudidaya biskin negara pelet yang terkenal di benua liar Savage, benar-benar mati di lembah acak dari reruntuhan alam atas. Setelah beberapa klik, aura di armor merah gelap pada mayat kering juga diserap oleh sutra kristal transparan, berubah menjadi armor kusam yang hancur berkeping-keping. Segel kayu biru, yang penuh, terlepas dari tangan mayat yang kering, tergantung di udara saja, dan terus memancarkan lingkaran-lingkaran cahaya biru. Menyaksikan adegan ini, Liu Ming menghela nafas panjang lega tanpa menunjukkan terlalu banyak kejutan. Sebelum pertempuran ini, Lens sudah mengatakan yang sebenarnya tentang rahasia segel kayu biru. Alasan mengapa segel ini bisa menjadi senjata suci klan kayu biru adalah karena roh senjata yang sangat menakutkan disegel di dalam segel besar. Syarat untuk membangunkannya adalah dengan meletakkan arai besar roh kayu, lalu membiarkan anggota klan kayu biru membuka segel dan menawarkan esensi daging dan darahnya. Orang tersebut juga harus menjadi pembudidaya biskin real pellet state. Biaya itu sangat besar. Setelah roh senjata sepenuhnya terbangun, kekuatan segel kayu biru secara alami akan meningkat pesat, dan akan ada lebih banyak kekuatan misterius. Namun, sulit untuk benar-benar mengendalikannya, sehingga orang-orang dari klan kayu biru juga tidak ingin membangunkannya. Akibatnya, seiring waktu, kecuali patriark dan beberapa orang, kebanyakan orang dari klan kayu biru tidak mengetahui rahasia sebenarnya dari segel kayu biru. Saat menggunakan senjata suci ini, mereka hanya menggunakan fungsi pendukung dan buff. Ras serigala bayangan secara alami tidak akan mengetahui rahasia sebenarnya dari segel kayu biru. Dia hanya mengambilnya karena efek buff-nya yang luar biasa dan pentingnya bagi klan kayu biru. Status Lan Xi di klan kayu biru tidak rendah, jadi dia mengetahui rahasia sebenarnya dari segel kayu biru dan mempelajari cara membangkitkan roh senjata secara kebetulan. Inilah mengapa dia membuat rencana seperti itu dengan Liu Ming. Dia pertama-tama mengatur arai besar roh kayu terlebih dahulu, kemudian Liu Ming menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menekan Ji Ying dengan bantuan arai besar roh kayu, memaksanya untuk menggunakan segel kayu biru. Kemudian, Lan Xi menggunakan seni mistik untuk mengomunikasikan roh senjata secara diam-diam, meminjam kekuatan roh senjata dan segel kayu biru untuk akhirnya menghabisi Ji Ying. Ketika musuhnya sudah mati, meskipun dia sangat gembira,
dia melihat segel kayu biru di udara dengan wajah serius. Setelah menyerap darah Ji Ying dan aura Biskin, sutra kristal transparan masih melambai-lambai seolah tidak puas. Di permukaan segel biru besar, wajah tidak jelas muncul samar pada saat ini. Itu menatap mereka dengan kosong, dan aura jahat secara bertahap menyebar. Nona Lan, Liu Ming sedikit terkejut, dan dia mengingatkannya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Lan Si menjawab tanpa ragu setelah mendengar ini. Dia berkedip dan muncul di dekat segel besar. Wanita berbaju biru itu terlihat sangat serius. Dia mengangkat tangannya di atas dadanya, dan cabang kering yang aneh muncul dari udara tipis. Dia melantunkan serangkaian mantra yang tidak jelas. Cabang kering memancarkan lapisan cahaya biru yang membungkusnya dengan segel kayu biru. Tenggelam dalam cahaya biru ini, sutra kristal transparan di sekitar segel biru besar menjadi tenang seketika. Melihat situasi ini, Lan Si menarik napas lega. Dia meludahkan rune biru yang tidak diketahui ke dalam segel besar. Setelah belasan menit, tanda pada segel kayu biru perlahan meredup. Sutra transparan menghilang. Aura jahatnya hilang. Wajah itu menghilang dalam sekejap. Petik 2. Ketika sinar cahaya terakhir menghilang dari segel kayu biru, segel itu jatuh ke tanah dan kembali normal. Lan Si merasa nyaman. Lapisan keringat halus bisa terlihat di dahinya. Dia dengan cepat mengambil segel kayu biru dan memeriksanya dengan cermat sebelum menunjukkan sedikit kegembiraan. Liu Ming melirik Lan Si, lalu dia terbang ke mayat Ji Ying yang kering dan melepaskan gelang hitam dari pergelangan tangannya. Melihat ini, Lan Si menyerahkan barang yang dia janjikan dan berterima kasih kepada Liu Ming. Berkat Tuan Liu bahwa saya berhasil membunuh Ji Ying dan mendapatkan kembali senjata suci klan saya. Nona Lan sopan. Aliansi ini adalah masalah saling menguntungkan. Dengan buah jiwa sejati sebagai hadiah, tentu saja saya akan melakukan yang terbaik. Liu Ming tersenyum. Ketika dia menyebutkan buah jiwa sejati, dia sengaja menekankannya. Ini adalah buah jiwa sejati. Tuan Liu, tolong simpan itu. Lan Si tersenyum sedikit, dan sebuah kotak batu giok persegi telah muncul di telapak tangannya. Bahan kotak giok terlihat cukup aneh. Itu bukan emas atau kayu, juga tidak terlihat seperti batu giok. Itu bersinar dengan lapisan cahaya hijau muda. Ganggang giok, kata Liu Ming ketika dia melihat kotak giok. Liu bahkan mengenali materi ini. Ya, kotak ini memang terbuat dari batu giok alga. Nama lengkap giok ganggang adalah giok ganggang cahaya spiritual. Ini adalah batu giok khusus yang diproduksi di benua liar Savage, yang dapat menjamin bahwa aura buah jiwa sejati tidak akan bocor. Lan Si berkata dengan sedikit terkejut. Liu Ming bersenandung tanpa komitmen, mengambil kotak giok, dan membukanya. Di dalam kotak giok ada buah hijau samar seukuran telur. Di permukaan buah, ada pola roh hijau yang menjulang di atasnya. Aura yang terpancar darinya sangat mencengangkan. Ini memang buah jiwa sejati. Ini sepenuhnya matang, dan kekuatan obatnya belum hilang. Liu Ming menunjukkan wajah yang bermartabat. Setelah hati-hati memeriksanya sebentar, dia mengangguk puas. Senang sekali Tuan Liu puas. Lan Si meluruskan rambut di pelipisnya dan tertawa kecil. Liu Ming menutup kotak giok dan memasukkannya ke dalam cincin Sumeru. Segera, mereka melepaskan pesona di tubuh masing-masing. Sejauh ini, semua hal yang mereka sepakati telah tercapai. Saat berikutnya, mereka melihat benda di tangan masing-masing. Apa yang dipegang Liu Ming adalah gelang penyimpanan yang baru saja dia lepas dari Ji Ying, dan yang dipegang Lan Si adalah segel kayu biru. Sekarang Ji Ying sudah mati, kita harus membagi jarahannya. Liu Ming melemparkan gelang penyimpanan di tangannya dan berkata dengan ringan. Tidak perlu dibagi. Saya sudah puas untuk mengambil senjata suci klan saya. Anda bisa menyimpannya. Lan Si tersenyum dan menjauhkan segel kayu biru. Bab 957, Roda Surgawi. Terima kasih kalau begitu. Liu Ming tersenyum dan menyimpan gelang penyimpanan di lengan bajunya. Jelas, kedua belah pihak puas dengan kerja sama ini. Masalah di sini sudah berakhir, kamu dan aku akan berpisah di sini. Lan Si membungkuk sedikit pada Liu Ming dan berkata, Nona Lan, silakan. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama lagi di reruntuhan alam atas ini. Liu Ming membungkuk dan berkata dalam-dalam. Tentu saja. Lan Si tersenyum lembut. Ketika dia hendak pergi, dia ragu-ragu dan berkata, omong-omong,
Saya masih memiliki satu hal untuk diberitahukan kepada Tuan Liu. Jiying dan orang-orang dari Silver Tiger Rache menyerang Sekte Pekerjaan Alam dan kalian semua dengan seenaknya. Mereka awalnya pergi ke reruntuhan yang penting. Saya mendengar bahwa mungkin ada obat spiritual untuk memperpanjang hidup dan banyak harta lainnya. Sejauh yang saya tahu, tidak hanya klan Biskin, tetapi juga beberapa pembangkit tenaga listrik umat manusia juga bergegas ke sana. Jika Tuan Liu tertarik, Anda bisa melihatnya di sana. Ini adalah lokasi reruntuhan. Petik 2. Seperti yang dikatakan Lansi, dia mengeluarkan batu giok sebening kristal dan melemparkannya ke Liu Ming. Obat spiritual yang memperpanjang hidup. Ekspresi Liu Ming berubah sedikit setelah mendengarnya, dan dia mengulurkan tangan dan mengambil slip giok. Di benua langit tengah, obat yang memperpanjang hidup termasuk dalam kategori dikuasai. Hampir tidak ada yang mau menjualnya. Bahkan untuk kamar dagang besar seperti kamar dagang asosiasi ribuan, pengobatan spiritual yang memperpanjang hidup hanya bisa ditampilkan dalam acara lelang sekali dalam sejuta tahun. Tidak peduli kultivator macam apa, jika dia bisa memiliki umur yang lebih panjang, dia akan memiliki sedikit lebih banyak harapan untuk kemajuan. Selama berabad-abad, banyak pembudidaya yang kuat telah menyadari mereka tepat sebelum umur mereka habis, tetapi mereka tidak punya waktu untuk berlatih. Seringkali pada saat ini, jika dia bisa hidup selama 10 atau 20 tahun lagi, dia sangat mungkin untuk maju, yang sangat meningkatkan umurnya. Sepertinya Tuan Liu tertarik, tetapi bahaya yang terkait akan meningkat karena ada harta karun dengan tingkat seperti itu. Jaga diri kamu. Lansi tersenyum sedikit, lalu dia berubah menjadi cahaya pelarian biru dan terbang menjauh. Liu Ming melihat ke arah Lansi pergi, lalu dia mengalihkan pandangannya ke mayat Jiying yang keriput. Dengan jentikan jarinya, bola api mendarat di mayat Jiying, membakarnya menjadi abu. Liu Ming bergerak dan terbang ke arah tertentu. Bagaimanapun, mereka baru saja mengalami pertempuran hebat. Sulit untuk mengetahui apakah seseorang akan tertarik. Tetapi tepat setelah dia mengambil langkah, dia tiba-tiba teringat sesuatu, lalu dia berkedip ke tempat di mana arai besar roh kayu berada. Dia memindai sekeliling dengan pikiran surgawi dan melambaikan tangannya. 4 manik-manik abu-abu terbang keluar dari tanah. Jiying menggunakannya untuk membentuk pesona abu-abu. Pesona pelindung yang diberikan oleh Jiying sebelumnya sangat kuat. Bahkan arai besar roh kayu tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, semangat yang dipancarkan oleh 4 manik-manik abu-abu sedikit lemah, tetapi dengan sedikit pemurnian pengorbanan, mereka harus dapat dipulihkan. Liu Ming menyusun manik-manik ini di tangannya dan melihatnya dengan cermat sejenak. Dia menemukan bahwa manik-manik ini agak seperti senjata spiritual dan susunan dis, tetapi ini bukan waktunya untuk mempelajarinya dengan cermat. Setelah menyimpan 4 manik-manik, dia berubah menjadi lampu pelarian hitam dan terbang menjauh. Setelah dia terbang ribuan mil, dia berhenti di depan gunung yang tampaknya tandus. Dia menggali gua sederhana dan terbang masuk. Dia ingin memeriksa rampasan sambil beristirahat. Pada saat yang sama, di gurun yang ribuan mil jauhnya dari tempat Liu Ming berada, bukit pasir dengan berbagai ukuran tersebar di semua tempat. Beberapa bukit pasir kecil, beberapa seukuran rumah, dan yang lebih besar bahkan seperti gunung. Mereka berubah posisi dan ukuran setelah hembusan angin dari waktu ke waktu. Di atas gurun, cahaya bintang putih terbang dari kejauhan dan berhenti di atas bukit pasir. Setelah cahaya bintang menghilang sedikit demi sedikit, sebuah sosok terungkap. Itu adalah Jin Tianqi dengan jubah emas. Pada saat ini, tangannya berada di belakang punggungnya, dan jubahnya berkibar tertiup angin. Dia menoleh ke belakang dengan wajah kosong. Kilatan cahaya spiritual bisa dilihat di kejauhan, lalu cahaya pelarian perak sepanjang belasan meter muncul, bergegas ke arahnya. Kecepatan yang sangat cepat membuat suara robek di udara. Lampu pelarian perak berjarak ratusan meter dari Jin Tianqi setelah beberapa detik. Dengan sekejap, pria berkepala harimau yang berotot, Hu Zhang, muncul dari sana. Kamu telah mengejarku selama 2 hari. Sekarang tidak ada orang lain, bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Jin Tianqi menatapnya dan berkata dengan ringan. Kamu juga orang yang pintar, kenapa repot-repot bertanya? Saya tidak percaya bahwa dengan penginderaan antara kekuatan bintang, Anda belum memperhatikan apapun, kata Hu Zhang sambil tersenyum. Kamu memang cabang samping dari klan harimau langit kuno.
Anda tampaknya bertekad untuk mengorbankan saya dan ingin mencapai negara surgawi di reruntuhan alam atas ini. Tapi bisakah kamu benar-benar menahanku? Jin Tianqi berkata dengan tenang seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Haha, jika aku merindukanmu, di mana aku akan menemukan seseorang yang telah mengembangkan kekuatan-kekuatan bintang ke tingkat seperti itu. Adapun masalah membunuhmu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kamu bisa pergi dengan tenang. Hu Zhang berkata dengan tawa liar. Seperti yang dia katakan, garis keturunan harimau langit kuno yang dia miliki harus melahap kekuatan bintang untuk berkultivasi. Di Savage Wild Continent, sangat sedikit yang mengolah kekuatan bintang, jadi dia telah terjebak di tahap Rea Pellet State selanjutnya selama ratusan tahun. Sekarang dia mengetahui bahwa Jin Tianqi memiliki kekuatan bintang yang begitu murni, dia secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Dia lebih suka mengesampingkan peristiwa penting klannya dan membunuh Jin Tianqi terlebih dahulu sehingga dia bisa berkorban untuk memperbaiki kekuatan bintangnya. Dibandingkan dengan maju ke negara surgawi, harta yang memperpanjang hidup adalah yang kedua. Begitu Hu Zhang selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah roda perak, melemparkannya dan melantunkan mantra. Setelah roda berputar di udara, hantu harimau perak setinggi 30 meter muncul. Itu berubah menjadi cahaya perak yang masuk ke kepala Hu Zhang. Roda surgawi negara bagian pemahaman mistik. Jin Tianqi awalnya mengangkat tangannya, dan cahaya bintang putih berkedip di tangannya. Dia sedikit terpana oleh momentum itu. Pada saat ini, wajah Hu Zhang menunjukkan sedikit rasa sakit. Setelah mengaum dengan liar, garis-garis perak dan putih di tubuhnya berkelebat liar, dan satu demi satu pola roh perak mulai muncul di wajahnya. Semburan suara berderak datang dari tubuhnya. Auranya tumbuh beberapa kali lebih kuat, dan itu masih meningkat. Setelah 8 detik, Hu Zhang berubah menjadi pria berotot dengan tinggi 24 meter. Tingginya lebih dari 2 kali lipat ketika dia berada di hutan kuning. Aura tirani bahkan 8 kali di atas aura Jin Tianqi. Bom! Petik 2. Hehe, meskipun dengan kekuatan roda surgawi, aku hanya bisa meminjam sedikit kekuatan leluhurku, tapi itu terlalu berlebihan untuk manusia real pellet state sepertimu. Hu Zhang tertawa terbahak-bahak. Hantu harimau perak satu tanduk raksasa muncul di belakangnya lagi. Itu menyemburkan kelompok guntur perak yang berubah menjadi api perak di sekitar Jin Tianqi. Pada saat ini, Jin Tianqi menutup matanya sambil menghela nafas. Dia melambaikan tangannya secara acak, dan cahaya bintang berkedip. Adegan aneh telah muncul. Begitu api mendekatinya, mereka dialihkan oleh kekuatan tak terlihat. Suara gemuruh datang. Api perak menghantam bukit pasir di kedua sisi. Pasir memercik kemana-mana untuk sementara waktu. Hu Zhang sangat marah. Fantasi harimau perak bertanduk satu mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi, lalu berubah menjadi cahaya perak dan menerkam ke depan. Ruang itu terdistorsi oleh cahaya perak ketika melintas. Pada saat ini, Jin Tianqi tiba-tiba membuka matanya, dan lengannya berhenti. Sebuah arai cahaya perak muncul di depannya dan berputar. Pada saat yang sama, ada suara keras di langit, dan langit tiba-tiba menjadi gelap gulita. Lampu kristal muncul dan melonjak ke dalam arai. Jin Tian berteriak dan membuat gerakan dengan kedua tangan. Pola roh 5 warna seperti rantai muncul di tubuhnya, dan semuanya hancur dalam sekejap. Tekanan spiritual yang sedikit lebih kuat dari Hu Zhang segera melonjak dari tubuhnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyebar ke segala arah. Cahaya perak yang diubah oleh hantu harimau perak bertanduk satu pecah setelah cahaya keemasan bersinar. Roda perak yang berputar terus-menerus di atas kepala Hu Zhang juga terbelah menjadi 2 bagian dengan retak dan jatuh ke kedua sisi. Hu Zhang menyemburkan darah dengan wajah pucat. Tidak, ini bukan kekuatan bintang murni. Kamu sebenarnya pembangkit tenaga listrik Silver Tiger Rache berteriak ketakutan, dan dia mundur dengan tergesa-gesa. Beberapa senjata spiritual terbang keluar dari lengan bajunya dan berubah menjadi lapisan cahaya warna-warni yang menutupi tubuhnya. Namun, cahaya keemasan yang keluar dari tubuh Jin Tianqi jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Itu menutupi Hu Zhang bersama dengan lampu pelindung dan terus berguling jauh. Tidak, dalam cahaya keemasan, jeritan melengking datang dan berhenti tiba-tiba. Untuk sementara waktu, seluruh gurun berpusat di Jin Tianqi, dan penuh dengan warna emas. Setelah hanya 1 detik, warna emas menyusut dengan cepat seperti air pasang dan menghilang. Sosok Jin Tianqi terungkap lagi di udara.
Pada saat ini, dengan dia sebagai pusatnya, dalam radius 30.000 meter, semua bukit pasir menguap tanpa jejak. Ada baskom bundar besar di bawah. Permukaan cekungan ini hangus hitam, tapi halus. Batuk, aku bertemu pria merepotkan lain dalam waktu sesingkat itu lagi. Sepertinya segelku tidak akan bertahan lama. Jin Tianqi melihat sekeliling, lalu dia batuk dan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum masam. Bab 958, Bola Roh Sejati. Tidak lama kemudian, di sebuah gua kecil yang tersembunyi, Liu Ming duduk bersila di atas batu datar sambil bermain dengan 4 manik-manik abu-abu di tangannya. Dia tampak kontemplatif. Keempat manik-manik itu mirip dalam penampilan dan diukir dengan simbol aneh seperti pola roh dalam lingkaran. Setelah beberapa saat, dia menyuntikkan kekuatan spiritual ke salah satu manik-manik. Simbol melintas di permukaan manik, memancarkan cahaya abu-abu kabur dan melayang dari telapak tangan. Kemudian, dia juga menyuntikkan kekuatan spiritual ke 3 manik-manik lainnya secara bersamaan. 4 manik-manik melayang pada saat yang sama, tapi selain itu, tidak ada yang istimewa dari mereka. Mereka tidak membentuk pesona persegi seperti yang dilakukan Ji Ying. Liu Ming merenung sejenak, lalu dia terus mengubah posisi 4 manik-manik dengan jari. Akibatnya, tidak peduli bagaimana manik-manik itu diatur, tidak ada yang terjadi. Sepertinya beberapa metode khusus diperlukan untuk membangun sebuah pesona. Liu Ming memukul lidahnya dengan menyesal. Karena dia tidak bisa memahaminya, dia tidak melanjutkan untuk mempelajarinya. Dia kemudian mengeluarkan gelang penyimpanan yang dia dapatkan dari Ji Ying. Dia melepaskan pikiran surgawi ke dalam gelang penyimpanan, lalu dia melambaikan tangannya. Tumpukan barang muncul di tanah. Seluruh gua dipenuhi dengan cahaya aneh. Sebagai miskin peringkat tinggi dari Savage Wild Continent, Ji Ying kaya. Batu roh saja tidak kurang dari 40 hingga 50 juta. Barang bagus lainnya bahkan membuat Liu Ming terpesona. Di antara hal-hal ini, kebanyakan dari mereka adalah berbagai ramuan spiritual dan materi spiritual. Mereka juga memasukkan barang-barang yang baru diperoleh oleh Ji Ying di reruntuhan alam atas ini. Karang 7 warna. Liu Ming sangat gembira melihat cabang karang berwarna-warni. Belum lama ini, dia memiliki jiwa berusia 1000 tahun yang mengejar rumput di reruntuhan. Bersama dengan karang 7 warna ini dan beberapa bahan spiritual tambahan lainnya, dia dapat memurnikan ramuan yang disebut Anda dapat mempraktekkan ramuan yang disebut Pil Mingxin. Ini bisa membantu untuk mengondensasi pelet asli. Pil Mingxin ini beredar luas di Sekte Taiking, tetapi orang-orang tidak menganggapnya penting. Alasannya adalah bahwa rerumputan pengejar jiwa berusia 1000 tahun dan karang 7 warna adalah materi spiritual yang telah menghilang di benua langit tengah. Adapun bahan spiritual tambahan lainnya, semuanya adalah barang biasa dan tidak sulit didapat. Setelah hati-hati mengumpulkan 7 warna karang, Liu Ming berencana untuk memperbaikinya segera setelah meninggalkan reruntuhan alam atas. Rumput dan biji spiritual berikut juga merupakan barang langka. Liu Ming bahkan tidak bisa mengidentifikasi beberapa dari mereka. Mereka seharusnya berasal dari Savage Wild Continent. Setelah dia memasukkan batu roh dan material spiritual ke dalam cincin Sumeru dan mengurutkannya ke dalam kategori yang berbeda, hanya kurang dari setengah item di tanah yang tersisa. Yang tersisa adalah lebih dari selusin senjata spiritual, beberapa botol giok, buku kulit binatang abu-abu, dan kotak hitam. Ji Ying adalah pembudidaya biskin dari Real Pellet State tahap selanjutnya. Senjata spiritual terburuk pada dirinya juga merupakan senjata spiritual yang luar biasa, dan bahkan prototipe senjata ajaib memiliki sebanyak 5 buah. Namun sayangnya, senjata spiritual ini memancarkan gelombang aura biskin. Rupanya, mereka ditempa dengan metode biskin, yang tidak bisa dikendalikan oleh ras lain. Setelah melihat lebih dekat, Liu Ming menyingkirkan senjata spiritual ini. Ramuan yang terkandung dalam beberapa botol giok juga merupakan ramuan biskin. Dia hanya menyimpannya dengan santai ke dalam cincin Sumeru. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke buku tebal kulit binatang dan kotak hitam. Petik 2. Mata Liu Ming tetap pada kotak hitam. Kotak ini sebenarnya memancarkan ki iblis yang samar. Dia sedikit mengernyit, membuka kotak itu, dan melihat manik transparan seukuran ibu jari di dalamnya. Ada juga slip batu giok hitam di sebelahnya. Liu Ming mengambil slip batu giok dan meletakkannya di dahinya, dan dia melepasnya setelah beberapa saat. Ternyata itu adalah manik kristal iblis.
Liu Ming mengambil manik transparan itu dan mengerutkan kening. Manik-manik kristal iblis berasal dari benua seribu setan, yang digunakan oleh iblis untuk mengidentifikasi dan menguji ki iblis. Pada saat yang sama, itu juga digunakan untuk mendeteksi kualitas bakat iblis. Sama seperti memeriksa akar spiritual dari seorang kultivator manusia. Liu Ming memegang manik kristal iblis, dan cahaya hitam samar muncul di dalamnya. Ini seharusnya karena dia telah diiblis beberapa kali sebelumnya, jadi beberapa ki iblis terakumulasi di tubuhnya. Benda ini seharusnya menjadi jarahan yang diperoleh Ji Ying dengan membunuh iblis itu. Ini sangat langka di benua langit tengah. Liu Ming berpikir begitu dalam pikirannya. Dia menyimpan manik-manik itu di cincin Sumeru, tetapi setelah memikirkannya, dia menyimpan manik-manik itu bersamanya. Meskipun manik kristal iblis ini bukan harta karun, itu sensitif terhadap ki iblis. Mungkin itu akan berguna di masa depan. Selanjutnya, Liu Ming mengambil buku kulit binatang dan melihatnya dengan kasar. Ini adalah buku pembudidaya kulit binatang yang disebut Kitab Suci Roh Sejati. Menurut catatan, buku ini adalah peninggalan, bayangan roh sejati yang mulia, nenek moyang ras serigala bayangan puluhan ribu tahun yang lalu. Kitab Suci Roh Sejati, ini secara kasar dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama merekam beberapa teknik biskin yang kuat. Ji Ying seharusnya mengembangkan teknik yang disebut Phantom Art, yang direkam di dalamnya. Latihan-latihan ini terutama didasarkan pada pelatihan fisik. Beberapa teknik sangat baru sehingga mengejutkan Liu Ming. Namun, dia sekarang telah membudidayakan penjara neraka harimau naga. Tidak peduli seberapa baik teknik biskin ini, dia tidak akan cukup bodoh untuk mempraktikkannya lagi. Adapun beberapa teknik yang dicatat di bagian kedua dari Kitab Suci Roh Sejati, mereka benar-benar membangkitkan minat Liu Ming. Sebagian besar teknik biskin ini aneh dan mendominasi dengan kekuatan luar biasa, tetapi yang lebih penting, beberapa seni mistik ini tidak terbatas pada pembudidaya biskin saja. Dia sebagai manusia juga bisa berlatih. Salah satunya adalah teknik perisai darah. Di akhir buku, itu juga mencatat beberapa pengalaman alkimia dan penempaan dari Venerable True Spirit Shadow. Tampaknya nenek moyang Shadow Wolf Rache ini adalah seorang kultivator serbaguna. Ini adalah bola roh sejati. Liu Ming tiba-tiba berseru kaget. Dalam teknik penempaan terakhir dari Kitab Suci Roh Sejati, metode penempaan, orb roh sejati, dicatat. Produk jadinya adalah 4 manik abu-abu yang sama yang dia dapatkan. Seperti yang dia duga, bola roh sejati bukanlah senjata spiritual pertahanan murni, tetapi produk dari kombinasi penempaan dan susunan. Untuk memanipulasi manik-manik ini, dia harus melakukan beberapa penyempurnaan pengorbanan khusus. Setelah Liu Ming membacanya, dia menutup matanya. Setelah setengah jam, dia membuka matanya dan membiarkan 4 manik-manik abu-abu melayang di sekelilingnya. Dia meneriakkan dan meluncurkan 4 simbol di masing-masing manik-manik, lalu mereka segera berpisah. Cahaya abu-abu meluncur dan membentuk pesona persegi abu-abu samar, menyelimutinya. Ketika Liu Ming melihat ini, senyum muncul di wajahnya. Kekuatan fluktuasi yang dipancarkan oleh pesona ini jauh lebih sedikit daripada ketika Ji Ying melemparkannya. Jelas, spiritualitas dari 4 orb roh sejati ini tidak rusak ringan, tapi setidaknya masih bisa digunakan. Dia menekuk satu jari, dan pedang roda pahit melonjak, berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan dan menghantam dengan keras pada pesona. Petir ungu yang menyilaukan langsung membuat suara berderak saat mengenai pesona. Namun, seluruh pesona abu-abu hanya memiliki riak samar, dan segera kembali normal. Mata Liu Ming penuh kejutan. Kekuatan pertahanan pesona ini bahkan di luar dugaannya. Segera, dia meluncurkan beberapa simbol lagi. Bola roh sejati melayang secara terpisah di kiri, kanan, atas dan bawahnya. Dengan 4 manik-manik sebagai sudut, tirai cahaya abu-abu dibuka. Tirai tipis ini beberapa kali lebih tebal dari pesona abu-abu. Saat posisi 4 manik-manik berubah, tirai cahaya juga bisa berubah bentuk sesuka hati. Besar, Liu Ming mengangguk lagi dan lagi dengan kepuasan. Setelah perisai bumi tebal dirusak oleh Yao Ji, dia baru saja kehilangan prototipe senjata sihir pertahanan. 4 bola roh sejati ini bisa berguna. Setelah menyingkirkan 4 bola roh sejati, Liu Ming duduk bersila di dalam gua dengan wajah kontemplatif. Dia meletakkan slip giok di dahinya dan membacanya. Wajahnya tampak tidak yakin untuk beberapa saat. Setelah itu,
Dia mengeluarkan peta untuk memeriksa lokasi. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya ke sudut peta yang terpencil. Ini sebenarnya di sini. Tempat yang ditandai pada slip batu giok adalah tanah salju, yang cukup jauh dari tempatnya sekarang. Jika dia terbang dengan kecepatan maksimal, mungkin butuh lebih dari 10 hari untuk tiba. Meskipun jarak tidak menjadi masalah, menurut Lansi, ada banyak kekuatan dari klan Biskin dan ras manusia berkumpul di sana. Perjalanan ini pasti akan berbahaya. Setelah serangkaian pertempuran dengan iblis dan Ji Ying, Liu Ming secara bertahap merasa bahwa tidak ada kultivator biasa yang pergi ke reruntuhan alam atas, terutama para pemimpin tim Real Pellet State. Meskipun dia dikenal sebagai murid terdalam di Sekte Taiking, dia masih sedikit lebih rendah dari monster Real Pellet State dari berbagai benua. Namun, karena pengobatan spiritual yang memperpanjang hidup terlibat, dia harus melakukan perjalanan ini. Dia hanya membutuhkan lebih banyak persiapan. Setelah mengambil keputusan, dia mengeluarkan buah putih, buah jiwa sejati, yang diberikan kepadanya oleh Lansi. Buah jiwa sejati ini dapat meningkatkan banyak kekuatan mental, yang akan berguna dalam perburuan harta karun nanti. Buah jiwa sejati hijau samar memancarkan aroma samar, dan tampaknya sangat misterius. Liu Ming menjentikkan jari telunjuknya. Setelah kabut putih membentuk lengkungan indah di udara, kabut itu terbang ke mulutnya. Jahat. Petik 2. Liu Ming hanya merasakan aura hangat di mulutnya, dan dia menelannya langsung ke perutnya tanpa mengunyah sama sekali. Aliran panas di organ internalnya. Setelah beberapa detik, aliran panas di dada sedikit mereda, digantikan oleh aliran panas yang mengalir ke bagian atas kepalanya. Dengungan terdengar di kepalanya seperti akan meledak. Dia tahu bahwa ini adalah proses pemurnian kekuatan obat, jadi dia tidak panik. Dia hanya memegang kepalanya dengan kedua tangan, mengertakkan gigi dan menahannya, dan dengan panik menyalurkan penjara neraka harimau naga, mencoba melindungi pikiran surgawinya. Setelah sekitar 1 jam, dengungan itu berangsur-angsur surut, digantikan oleh peregangan mental, lautan kesadarannya meningkat 1 lingkaran. Perasaan pencerahan tiba-tiba melanda. Baru kemudian Liu Ming diam-diam menghela nafas lega, dia tahu bahwa kekuatan obat dari buah jiwa sejati akhirnya menyatu ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa sangat segar. Pikiran surgawinya digosok sekitar 10% dibandingkan sebelumnya. Sebagian kecil dari kekuatan obat buah jiwa sejati masih tersisa di tubuhnya. Jika dia menyempurnakan semuanya, kekuatan mentalnya bisa meningkat sekitar 10% sampai 20%. Dengan cara ini, bahkan jika dia ingin memadatkan pelet asli untuk maju ke Real Pellet State, itu akan sedikit lebih mudah. Bab 959, Teknik Perisai Darah. Setelah merasakan kekuatan mental yang melimpah di lautan kesadaran, Liu Ming duduk, mengibaskan debu di pakaiannya dengan kekuatan spiritual dan menggosok dahi yang sakit. Setelah istirahat sejenak, dia mengeluarkan cincin merah menyala dan bendera biru air muncul. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa 2 prototipe senjata ajaib yang dia dapatkan dari perut binatang raksasa itu. Itu akan menjadi semakin berbahaya di reruntuhan alam atas, jadi sangat perlu untuk meningkatkan kekuatannya sekarang. 2 hal ini, seperti pedang roda pahit, adalah mata susunan 4 sisi King Luo Arai. Mereka seharusnya berada pada level yang sama, tetapi mereka jelas tidak berguna seperti pedang roda pahit. Namun, pemurnian pengorbanan sederhana, mereka masih bisa digunakan untuk bertahan saat menghadapi musuh yang kuat. Seperti yang dipikirkan Liu Ming, dia mengarahkan pandangannya ke cincin merah menyala, menyemburkan cahaya hitam dan menjentikkan serangkaian simbol ke sana. Cahaya hitam mengelilingi cincin itu dan perlahan menyempurnakannya. Cincin merah menyala tiba-tiba menyala dengan cahaya merah yang menyilaukan, 36 lapisan pola roh merah berdengung tanpa henti. Saat menyempurnakan cincin merah menyala, dia menyemburkan cahaya hitam lain ke bendera biru air dan mengarahkan jarinya ke sana. Di waktu berikutnya, Liu Ming menggunakan multitasking untuk mengorbankan kedua prototipe senjata ajaib secara bersamaan. Kekuatan mentalnya telah meningkat banyak sekarang, yang bisa berguna dalam pemurnian pengorbanan ini. Beberapa hari kemudian, sebuah perahu giok putih melewati pegunungan yang tidak berpenghuni. Liu Ming bersandar di kabin. Sambil dengan hati-hati memahami kitab suci roh sejati di tangannya, dia menggunakan pikiran surgawi untuk menyadari situasi ratusan mil di sekitarnya. 2 hari yang lalu, setelah dia sedikit mengorbankan 2 prototipe senjata ajaib.
Dia segera mulai bergegas ke reruntuhan yang dikatakan Lansi. Meskipun dia juga berpikir untuk berkumpul kembali dengan Jin Tianqi dan yang lainnya, dia tidak tahu keberadaan mereka sekarang. Qiu Longzi dan yang lainnya agak terlalu jauh darinya. Jika dia bolak-balik, harta rahasia itu mungkin akan diambil. Tidak ada yang istimewa di sepanjang jalan. Dia hanya diam-diam merenungkan teknik perisai darah pada kitab suci roh sejati di kapal terbang. Teknik ini mengharuskan pembudidaya untuk mengekstrak sebagian dari esensi darahnya sendiri untuk pemurnian setiap hari, dan darah yang dimurnikan akan disimpan dan membentuk embrio perisai khusus. Biasanya bersembunyi di lautan kesadaran. Saat menghadapi musuh, itu bisa langsung memadatkan perisai darah yang perkasa. Tidak hanya itu bisa melindunginya, itu bisa mengisi kembali darahnya ketika dia terluka parah, yang sangat praktis. Teknik semacam ini tampaknya agak mirip dengan revival pohon layu yang mulia Kuimu atau mantra peremajaan vitalitas Wenzeng, tetapi karena itu dilemparkan dengan darahnya sendiri, tidak ada perlawanan atau bahaya tersembunyi untuk menggunakannya. Kekuatan penyembuhannya tentu saja jauh lebih rendah dari dua yang pertama. Adapun kekuatan spesifik dari perisai darah, itu terutama tergantung pada jumlah darah yang disimpan oleh pembudidaya. Menurut kitab suci, jumlah esensi darah yang dibutuhkan untuk pemurnian pengorbanan pertama relatif lebih banyak daripada waktu-waktu berikutnya. Namun, jika pembudidaya tidak peduli dengan tubuhnya sendiri dan secara paksa mengekstraksi terlalu banyak esensi darah, itu dapat menyebabkan hilangnya vitalitas dan darah. Oleh karena itu, teknik ini lebih sulit untuk dipraktikkan pada tahap awal sedangkan pada tahap selanjutnya relatif mudah. Jika ada beberapa pembudidaya tirani secara fisik, mereka dapat mengekstraksi darah lebih banyak dalam sehari. Setelah upaya yang konsisten, mereka dapat memperbaiki perisai dasar hanya dalam beberapa hari. Selain itu, batas esensi darah yang bisa disimpan oleh embrio perisai ini adalah 50% dari darah kastor. Menurut perkiraan Liu Ming, dengan tubuh fisiknya, perisai darah lengkap bisa bertahan melawan pukulan penuh dari Real Pellet State tahap selanjutnya tanpa mengalami kerusakan. Jika tubuh fisiknya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, perisai darah kental bahkan mungkin memblokir serangan negara surgawi. Setelah memahami dengan ama selama beberapa jam, Liu Ming menyimpan buku kulit binatang itu. Dia duduk di tengah kapal terbang, melepaskan 4 bola roh sejati dan memadatkan pesona abu-abu yang menyelimuti perahu Giok Daiyue. Setelah mengatur pertahanan, dia mengeluarkan pedang kecil dan memotong luka panjang dan sempit di telapak tangannya. Dia menyalurkan kekuatan spiritual untuk memaksakan esensi darahnya. Setelah lebih dari selusin detik, esensi darah sekitar setengah mangkuk. Di bawah kendali kekuatan spiritualnya, itu mengembun menjadi bola berdarah seukuran inci di udara. Melihat ini, Liu Ming meluncurkan simbol sesuai dengan metode yang tertulis dalam kitab suci. Darah berputar di udara dan secara bertahap membentuk manik-manik berdarah seukuran ibu jari. Pada saat ini, Liu Ming membuat beberapa nyanyian yang tidak jelas, lalu dia menyemburkan cahaya berdarah dan menelan manik-manik berdarah itu. Liu Ming hanya merasakan panas di tubuhnya, lalu tidak ada perasaan abnormal lainnya. Ketika dia memindai tubuhnya dengan pikiran surgawi, dia terkejut menemukan bahwa manik-manik berdarah seukuran ibu jari itu berputar perlahan di lautan kesadaran. Manik-manik itu terjerat oleh gumpalan cahaya berdarah yang tampak seperti kabut berdarah. Itu berdenyut saat manik berdarah itu berputar. Dengan pikiran, dia menggunakan pikiran surgawi untuk menyentuh manik-manik berdarah dari waktu ke waktu, tetapi itu tidak berpengaruh. Dengan cara ini, dalam beberapa hari ke depan, Liu Ming akan melepaskan manik-manik berdarah ini dari lautan kesadaran setiap hari dan mengintegrasikannya dengan esensi darahnya. Setelah sekitar 6 hari pemurnian pengorbanan, manik-manik berdarah di lautan kesadaran telah mengalami beberapa perubahan. Sekarang itu tampak seperti perisai bundar miniatur merah. Pada hari ini, Liu Ming membuka matanya dan tiba-tiba merentangkan tangannya ke depan. Dia buru-buru membuat gerakan dan mengucapkan, "Kes." Ada suara teredam rendah dan tak terdengar di lautan kesadarannya, dan perisai kecil berdarah keluar dari mulutnya dan melayang di depannya. Puff. Petik 2. Perisai berdarah kecil meledak terbuka di bawah kerannya, dan untaian esensi darah berkerumun dan berubah menjadi lampu berdarah yang berkedip-kedip. Setelah 2 detik, cahaya mengembun menjadi tirai cahaya berdarah samar di sekitar tubuh Liu Ming. Oh, itulah teknik perisai darah. Liu Ming menjentikkan jarinya dan meluncurkan ki pedang spiral tak terlihat ke tirai cahaya berdarah.
Adegan aneh terjadi. Ki pedang spiral tidak menembus tirai cahaya berdarah, tetapi itu hanya menyebabkan riak. Setelah berpikir sejenak, dia mengepalkan tinjunya lagi. Setelah sedikit gemetar, tirai tipis itu pulih seolah-olah tidak terluka. Liu Ming mengangguk. Meskipun dia menggunakan kurang dari 10% dari kekuatannya dalam dua serangan ini, efeknya sangat memuaskan. Itu sudah cukup untuk menyelamatkan hidupnya pada saat yang kritis. Saat dia mengubah gerakan, tirai cahaya berdarah itu berubah kembali menjadi perisai mini. Warnanya lebih redup daripada saat dicetak. Itu melintas dan memasuki tubuhnya. Sangat mulus baginya untuk mengolah teknik perisai darah, yang membuat Liu Ming sangat gembira. Awalnya, dia khawatir jumlah esensi darah tidak dapat dikontrol dengan baik untuk pertama kalinya, yang akan menyebabkan efek perisai darah yang buruk. Namun, dengan pengalaman ini, dia terus mengorbankan perisai kecil ini dalam beberapa hari ke depan ketika dia bebas. Pada hari ini, Liu Ming akhirnya tiba di tanah salju putih yang luas. Ini adalah tempat terpencil yang ditandai di peta. Seharusnya tidak berpenghuni, tetapi di sepanjang jalan, dia telah mengalami beberapa pertempuran sengit, termasuk klan miskin dan ras manusia. Tampaknya banyak orang tahu bahwa ada harta karun di tanah salju ini. Ketika Liu Ming menghadapi pertempuran ini di jalan, dia mengabaikan mereka semua dan menghindarinya, hanya bergegas dengan caranya sendiri. Namun, masih ada sedikit keraguan di benaknya, karena para pembudidaya yang bertarung sebagian besar berasal dari benua langit tengah dan benua liar Savage. Dia belum pernah melihat satu iblis pun atau ras alien lainnya. Saat perahu terbang Liu Ming terus terbang ke depan, tanah salju yang datar di bawah menjadi semakin curam. Pegunungan tinggi dan lurus yang tertutup salju mulai muncul. Dia dengan cepat melepaskan pikiran surgawi, dan dia menemukan bahwa ada gunung salju besar dengan ketinggian 10.000 meter di depannya. Ada ledakan samar fluktuasi kekuatan spiritual di dekatnya. Setelah dia terbang lebih dekat, dia menemukan bahwa sejumlah besar manusia dan kulit binatang menempati kedua sisi gunung bersalju. Manusia berada di tenggara, dan miskin berada di sudut barat laut. Liu Ming menyingkirkan perahu Giok Daiyue, tinggal di udara sebentar dan pergi ke sisi manusia. Setelah dia terbang lebih dari 10 mil, dia melewati ruang yang tampaknya biasa. Tiba-tiba, fluktuasi seperti riak air menyebar. Liu Ming hanya merasa bahwa pemandangan di depannya kabur, lalu dia mendapati dirinya berada di lembah hijau terbuka. Hanya ada beberapa lapisan salju putih yang terkumpul di puncak di kedua sisi lembah. Seluruh lembah itu hijau. Pada saat ini, lampu melarikan diri kuning dan lampu hijau melarikan diri bergegas menuju Liu Ming. Melihat ini, Liu Ming mengangkat alisnya sedikit, dan dia segera berhenti. Siapa ini? Beraninya kau masuk ke aliansi manusia. Di tengah awan kabut kuning, seorang lelaki tua dengan alis terkulai berpakaian seperti murid Akademi Haoran berteriak keras. Bab 960, Aliansi Manusia. TL, 3 bab untuk hari ini termasuk bab tujuan bulanan Pateron. Terima kasih atas dukungannya. Kamu adalah Liu Ming. Di samping lelaki tua itu, seorang sarjana muda yang lembut muncul di lampu hijau dan berkata. Apa? Dia adalah Liu Ming dari Sekte Taiking, yang merupakan satu teratas dalam konvensi Tianmen. Mendengar kata-kata itu, pria tua dengan alis yang terkulai itu awalnya terkejut, tetapi ada sedikit kegembiraan yang tidak terdeteksi di matanya. Kalian pasti dari Akademi Haoran. Saya keliru berlari ke tempat ini, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Apa itu aliansi manusia? Mendengar ini, Liu Ming menangkupkan tinjunya pada mereka. Oh, Anda tidak datang ke sini setelah menerima beberapa berita. Pria tua dengan alis terkulai itu sedikit terkejut. Saya dikejar oleh pembangkit tenaga listrik miskin sampai di sini belum lama ini, jadi saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di sini. Liu Ming menjawab benar. Oh, karena itu masalahnya, saya akan memberitahu Anda tentang hal itu. Aliansi adalah karena kehancuran di kedalaman lembah ini. Dikatakan bahwa itu mengandung banyak harta langka. Kami telah menemui jalan buntu dengan para pembudidaya kulit binatang dari benua liar Savage selama lebih dari 10 hari. Mereka memiliki 2 pembudidaya real pellet state dan kami hanya memiliki senior fellow magang Sun, jadi kami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kami hanya bisa menahan mereka di sini sambil meminta bantuan teman lain. Sarjana muda menjelaskan kepada Liu Ming perlahan. Mendengar bahwa ada 2 pembudidaya miskin di sini,
Liu Ming tidak bisa menahan cemberut. Sepertinya tebakannya benar. Tidak mudah untuk mendapatkan obat spiritual yang memperpanjang umur. Karena Tuan Liu sudah ada di sini, Anda sebaiknya mempertimbangkan untuk bergabung dengan aliansi kami untuk sementara melawan para pembudidaya kulit binatang itu. Jika kita mendorong mereka kembali, kita akan mendapatkan banyak keuntungan setelah memasuki reruntuhan. Pria tua dengan alis jatuh tiba-tiba menyeringai. Setelah mendengar kata-kata itu, dia dengan cepat menganalisis pro dan kontra bergabung dengan aliansi. Jika dia tidak bergabung dan menyelinap masuk sendiri, dia tidak hanya akan dikejar oleh para pembudidaya kulit binatang, tetapi para pembudidaya manusia tidak akan membiarkannya pergi juga. Selain itu, sekarang ada dua pembangkit tenaga listrik real pellet state di seberangnya. Jika mereka sekuat Ji Ying, dia hanya bisa melawan salah satu dari mereka dengan seluruh kekuatannya. Melawan dua dari mereka tidak mungkin, apalagi mereka dibantu oleh biskin lainnya. Sebagai murid dari 4 sekte kuno, dalam situasi seperti itu yang melibatkan perselisihan antara dua klan, akan sulit bagiku untuk pergi. Liu Ming menyetujuinya. Sangat bagus. Dengan bergabungnya Tuan Liu, saya yakin kami memiliki peluang lebih baik untuk menang. Sarjana dari Akademi Haoran segera sangat gembira ketika Liu Ming setuju untuk bergabung, dan lelaki tua dengan alis terkulai di sampingnya juga menunjukkan wajah bahagia. Kamu terlalu memuji. Dengan begitu banyak sekutu di sini, saya hanya memberikan sedikit dukungan. Liu Ming berkata dengan sopan. Liu salah. Jangan lihat aku sudah tua. Dalam hal kekuatan, aku bukan siapa-siapa. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda? Saya dikirim ke sini untuk berpatroli karena ini juga. Tuan Liu benar-benar datang pada waktu yang tepat. Senior Fellow Apprentice Sun sedang mendiskusikan rencana dengan orang lain. Dia akan sangat senang melihat Anda bergabung dengan kami. Pria tua dengan alis terkulai melambaikan tangannya dan berkata, "Ya, Senior Fellow Apprentice Sun dan yang lainnya ada di depan. Ayo pergi sekarang." Sarjana muda itu melanjutkan kata-kata lelaki tua itu. Melihat Liu Ming mengangguk, lelaki tua dengan alis terkulai itu melemparkan awan kuning untuk membawanya sambil meluncurkan jimat komunikasi. Benar, aku lupa menanyakan namamu. Liu Ming tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Saya Huang Yun, ini junior saya, Lin Ping. Pria tua dengan alis terkulai itu menjawab. Ngomong-ngomong, apakah senior fellow apprentice Sun Elite dari akademimu? Juga, bisakah Anda memberitahu saya situasi spesifik di sini? Liu Ming bertanya lagi. Di 4 sekte kuno benua langit tengah, dibandingkan dengan 3 lainnya, Akademi Haoran adalah yang paling bersedia untuk campur tangan dengan masalah luar. Setiap kali sesuatu yang besar terjadi di alam kultivasi keabadian dan dunia fana, Akademi Haoran selalu yang pertama turun tangan. Seiring waktu, ketika pembudidaya ras manusia dan pembudidaya ras alien terlibat konflik, tanpa persaingan dari 3 sekte lainnya, orang-orang dari Akademi Haoran umumnya menjadi pemimpin yang diharapkan semua orang. Kamu benar, Senior Fellow Apprentice Sun adalah salah satu pemimpin Real Pellet State di sekte kami. Meskipun dia hanya di tahap menengah Real Pellet State dan kekuatannya bukan yang terkuat di antara rekan-rekannya, tidak ada yang lebih baik darinya dalam strategi. Pamornya juga tidak ada duanya di antara para murid yang memasuki reruntuhan. Kali ini, itu juga senior fellow apprentice yang memimpin kami untuk menemukan tempat ini terlebih dahulu, dan dia menemukan bahwa reruntuhan di sini telah ditempati oleh 3 pembangkit tenaga biskin, 1 di antaranya berada di Real Pellet State. Namun, biskin ini tidak terburu-buru untuk menghancurkan pesona di reruntuhan, tetapi mereka mendirikan kemah di dekatnya. Kami tidak tahu apa yang mereka tunggu, dan mereka memiliki konflik langsung dengan kami. Pada awalnya, kami masih berada di atas angin karena keunggulan jumlah dan kemampuan RI dari senior fellow apprentice Sun. Namun, beberapa hari kemudian, selusin pembudidaya biskin berkumpul seolah-olah mereka merencanakan ini. Bahkan ada biskin Real Pellet State di antara mereka. Dalam situasi ini, senior fellow apprentice Sun membawa kami ke sini untuk menghindari bahaya, dan kami mengirimkan transmisi suara untuk mengumpulkan pembudidaya manusia. Meskipun tidak ada pembudidaya Real Pellet State baru, kami masih telah mengumpulkan beberapa individu yang kuat, itulah alasan kami masih bisa melawan para pembudidaya biskin. Sarjana muda bernama Lin Ping tidak ragu untuk menceritakan semuanya kepadanya. Rekan senior magang Sun membawa kami ke sini untuk menghindari bahaya,
dan kami mengirimkan transmisi suara untuk mengumpulkan pembudidaya manusia. Meskipun tidak ada pembudidaya real pellet state baru, kami masih telah mengumpulkan beberapa individu yang kuat, itulah alasan kami masih bisa melawan para pembudidaya miskin. Sarjana muda bernama Lin Ping tidak ragu untuk menceritakan semuanya kepadanya. Rekan senior magang Sun membawa kami ke sini untuk menghindari bahaya, dan kami mengirimkan transmisi suara untuk mengumpulkan pembudidaya manusia. Meskipun tidak ada pembudidaya real pellet state baru, kami masih telah mengumpulkan beberapa individu yang kuat, itulah alasan kami masih bisa melawan para pembudidaya miskin. Sarjana muda bernama Lin Ping tidak ragu untuk menceritakan semuanya kepadanya. Setelah mendengar tentang hal itu, Liu Ming tampak seperti biasa, tapi dia samar-samar menebak alasan mengapa pembudidaya miskin tidak memasuki reruntuhan. Hari itu, Ji Ying dan Hu Zhang tidak datang ke sini secara langsung karena mereka mendambakan kuali pemeliharaan roh. Jika tidak, itu akan menjadi 4 pembudidaya kulit binatang dari negara pelet nyata. Bahkan jika senior fellow apprentice Sun ini adalah ahli strategi yang sangat baik, dia akan kewalahan. Mereka tiba di sebuah lembah di bawah gunung raksasa yang tertutup salju saat mereka berbicara. Anda seharusnya menjadi Tuan Liu dari Sekte Taiking. Masuk saja. Begitu mereka tiba, transmisi suara datang dari sekitar dan bergema di telinga mereka. Liu Ming diam-diam merilis pikiran surgawi untuk memeriksa sekitarnya, tapi dia masih tidak bisa secara akurat menentukan lokasi suara yang tepat. Dia hanya bisa samar-samar melihatnya datang dari gunung yang tertutup salju di depan. Pada saat ini, lelaki tua dari Akademi Haoran melambaikan lengan bajunya dan meluncurkan beberapa lampu ke depan. Embusan angin bertiup di atas tanah salju, lalu kepingan salju berserakan, memperlihatkan terowongan abu-abu. Ten, Liu, Junior Fellow Apprentice Liu dan aku masih harus berpatroli, jadi kami tidak akan ikut denganmu. Orang tua itu membungkuk pada Liu Ming dan berkata, terima kasih. Setelah Liu Ming menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih, dia melompat ke dalam terowongan. Ketika lelaki tua dengan alis terkulai melihat Liu Ming pergi, dia dan juniornya terbang ke lembah. Rekan senior magang Huang, apakah Liu Ming ini sekuat yang dikabarkan bahwa dia dapat membunuh pembangkit tenaga listrik negara pelet nyata sebagai pembudidaya negara pelet Sudo? Cendekiawan Lin tiba-tiba bertanya. Hehe, kenapa kamu perlu bertanya padaku tentang ini? Apakah Anda tidak berpartisipasi dalam konvensi Tianmen terakhir? Anda melihat pria ini mengalahkan 2 pembudidaya dari paviliun biduk dan memenangkan tempat pertama. Petik 2. Saya berada di luar konferensi Tianmen, jadi saya hanya mendengar kakak perempuan magang berbicara tentang kekuatan orang ini nanti. Saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sarjana bermarga Lin menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan sedikit malu. Jika ini masalahnya, maka kekuatan orang ini mungkin benar. Dengan cara ini, kita akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam pertarungan berikutnya. Orang tua itu mengelus jenggotnya dan berkata. Selanjutnya, percakapan mereka menjadi tidak terdengar. Pada saat yang sama, Liu Ming telah melewati terowongan pendek dan berhasil memasuki aula pertemuan pangkalan sementara. Lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah gua batu besar daripada aula pertemuan. Di aula, lebih dari 60 meter, ada 6 pembudidaya duduk berserakan, yang jauh lebih rendah dari yang dibayangkan Liu Ming. Pemimpin, mengenakan kostum Akademi Haoran, tampak berusia 30-an, dengan wajah tampan dan sepasang alis tebal. Dia sedang duduk di kursi batu di tengah aula. Dia harus menjadi senior fellow apprentice Sun. Di antara yang lain, ada 2 pembudidaya Akademi Haoran, tetapi wanita muda dengan pakaian hijau yang dilihat Liu Ming di konvensi Tianmen tidak hadir. 3 sisanya, terlepas dari pakaian atau penampilan mereka, adalah orang baru bagi Liu Ming. Menurut dugaannya, mereka mungkin adalah murid dari beberapa sekte lain atau keluarga besar. Seorang kultivator dengan pakaian putih tampaknya memiliki momentum yang luar biasa. Di antara orang-orang yang hadir, kecuali kultivator bermarga Sun, yang merupakan tahap menengah real pellet state, sisanya, seperti Liu Ming, semuanya adalah kultivasi pseudo pellet state. Melihat Liu Ming masuk, beberapa orang yang hadir berdiri, menangkupkan kepalan tangan padanya atau tersenyum padanya. Liu Ming membungkuk sopan kepada mereka satu persatu, lalu dia duduk di bangku batu di sisi aula. Saat dia duduk dan menundukkan kepalanya, wajahnya sedikit berubah. Dia melihat benda di lengan bajunya.
Saya Sun Peng. Saya baru saja menerima pesan dari Junior Fellow Apprentice Huang bahwa dia bertemu Tuan Liu, dan saya khawatir dia tidak dapat mengundang Anda ke sini. Kultivator bermarga Sun menunggu Liu Ming untuk duduk, lalu dia tertawa dan berkata kepada Liu Ming. Terima kasih atas apresiasi Saudara Sun. Jika saya tidak dikejar oleh pembudidaya biskin Real Pellet State, saya tidak akan datang ke sini dan bertemu kalian di sini. Ketika Liu Ming mengangkat kepalanya lagi, dia berkata sambil tersenyum. Liu masih bisa tanpa cedera dikejar oleh pembudidaya negara pelet nyata klan Biskin. Dia pantas menjadi murid Sekte Taikang. Kultivator bermarga Sun berkata sambil tersenyum. Saya juga menghabiskan banyak usaha dan beberapa jimat spiritual langka untuk melarikan diri. Jika bukan karena Biskin itu tampaknya memiliki hal-hal penting lainnya, aku mungkin masih akan mati. Benar? Ini, Liu Ming berkata setengah benar. Ayo, perkenalkan, dua ini adalah rekan magang junior saya. Ini dari Demon Mystic Sect dan dua lainnya dari 8 keluarga besar. Kultivator bermarga Sun memperkenalkan semua orang satu persatu kepadanya. Ketika mengacu pada murid Demon Mystic Sekte, Liu Ming menyipitkan matanya sedikit, dan dia melihat pembudidaya dalam jubah putih beberapa kali lagi. Bab 961, Main Bersama. Setelah pembudidaya bermarga Sun memperkenalkan semua orang, dia tiba-tiba mengatakan ekspresi positif. Ngomong-ngomong, Tuan Liu datang tepat kali ini. Kami baru saja mendiskusikan kompetisi dengan pembudidaya biskin. Petik 2. Kompetisi. Liu Ming terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Ya, kemarin, para biskin tiba-tiba mengubah sikap keras mereka sebelumnya dan mengusulkan untuk bergandengan tangan untuk membuka reruntuhan bersama dan membagi harta yang diperoleh. Namun, mengenai pembagian harta, pihak lain mengusulkan untuk membaginya menjadi 7 bagian. Porsinya akan ditentukan oleh 7 pertandingan 1 vs 1. Kultivator bermarga Sun menjelaskan perlahan. Mereka akan sangat baik. Bukankah itu karena senior fellow apprentice Sun terluka saat melawan 2 Real Pellet State? Mereka benar-benar tidak tahu malu untuk mengusulkan kompetisi semacam ini sekarang. Seorang murid Akademi Haoran dengan tahi lalat hitam di wajahnya mendengus beberapa kali dan berkata, "Ya, rekan senior magang Sun, jika kita menyetujui proposal ini, bukankah itu sama dengan meminta kita menjadi mas kawin mereka dan menyerahkan harta di reruntuhan kepada mereka?" Kultivator muda Akademi Haoran lainnya berkata. Begitu kata-kata ini keluar, orang lain juga tampak serius. Semua orang yang hadir tahu bahwa alasan mengapa mereka mampu melawan klan Biskin sejauh ini terutama karena keunggulan mereka dalam jumlah dan taktik. Faktanya, mereka lebih banyak kalah daripada menang. Biskin khawatir dengan serangan diam-diam dari manusia ketika mereka ingin menembus pesona, jadi mereka tidak bertarung sampai mati. Sekarang pembangkit tenaga listrik paling kuat di antara mereka telah terluka, tidak ada yang bisa menangani 2 pembudidaya negara pelet nyata. Dalam 5 pertandingan tersisa, manusia bahkan mungkin tidak mendapatkan setengah dari kemenangan. Bagaimanapun, dalam pertandingan 1 vs 1, fisik yang kuat dari pembudidaya Biskin memiliki keuntungan yang jelas. Pada saat ini, Liu Ming juga sedikit terkejut. Ternyata 2 murid Akademi Haoran sangat antusias dia bergabung dengan aliansi karena mereka pikir dia bisa memenangkan pertandingan. Jangan khawatir tentang masalah ini. Saya juga telah memikirkannya untuk sementara waktu, dan saya pikir itu masih bisa dilakukan. Pertama, korban dari kedua belah pihak cukup banyak karena perkelahian tanpa henti. Dalam situasi ini, kita mungkin tidak akan melenyapkan atau mengusir mereka. Dengan cara ini, kami hanya akan membiarkan pihak ketiga mengambil keuntungan dari kami. Kedua, karena mereka ingin memanfaatkan kita, mengapa kita tidak mengikuti rencana mereka saja? Kultivator bermarga Sun melambai ke kerumunan dan berkata dengan sedikit misteri. Begitu dia mengatakan ini, semua orang bingung, lalu mereka semua melihat ke kultivator bermarga Sun lagi, menunggu penjelasannya. Hehe, itu hanya kebetulan. Saya kebetulan mengetahui pesona rahasia yang dapat memberi tanda pada orang tertentu. Orang yang disetel dapat diteleportasi dengan susunan khusus yang saya atur. Kultivator bermarga Sun berkata sambil tertawa. Diteleportasi. Yang lain terkejut. Ya, karena tanda semacam ini sendiri tidak memiliki efek ofensif, jadi tidak akan terdeteksi sama sekali. Hanya butuh waktu lama untuk menanam, yaitu minimal 15 menit.
Rencana saya adalah saya akan mengatur pesona di tempat kompetisi. Saat Anda bertarung, cobalah untuk menunda waktu agar saya dapat mengatur tanda ke tubuh lawan. Saya akan menggunakan teknik doppelganger untuk menyelinap ke pintu masuk reruntuhan dan mengatur beberapa teleportasi jarak jauh. Setelah kami menghilangkan pesona, saya akan mengaktifkan RI ini untuk menteleportasi 7 pembudidaya biskin inti. Biskin yang tersisa tidak akan menjadi hadiah bagi kita. Ketika yang lain kembali dari ribuan mil jauhnya, kami telah menyapu reruntuhan. Kultivator bermarga Sun menjelaskan perlahan. Senior Fellow Apprentice layak menjadi think tank dari Akademi Haoran. Ini adalah rencana yang bagus. Seorang pria jangkung dan kurus memuji setelah mendengar kata-kata itu. Setelah berpikir singkat, semua orang mengangguk setuju. Meskipun Liu Ming juga merasa bahwa rencana itu layak, dia merasa ada sesuatu yang salah dalam pikirannya, tetapi dia tidak dapat mengatakan dengan tepat apa yang salah. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Bersaing dengan biskin sangat berbahaya, terutama ketika ada 2 pembudidaya real pellet stat di tim lawan. Jika kita mati selama kompetisi, bukankah itu berarti bahkan jika rencana itu berhasil dilaksanakan, kita tidak akan bisa berbagi harta di reruntuhan. Pada saat ini, pembudidaya dalam jubah putih dari Sekte Mistis Iblis memikirkannya dan bertanya lagi. Mereka yang mengikuti kompetisi memang lebih banyak mengambil risiko. Meskipun pihak lain mengusulkan bahwa selama satu pihak menyerah, mereka tidak akan membunuh yang kalah. Namun, karena pertandingan mempengaruhi distribusi harta, kedua belah pihak akan bertarung sampai mati. Dalam hal ini, saya hanya bisa berjanji kepada Anda bahwa setiap orang yang berpartisipasi dalam kompetisi dapat mengambil lebih banyak harta. Adapun sisi lain, saya akan berurusan dengan satu dari 2 pembudidaya negara pelet nyata. Orang yang berurusan dengan real pellet state yang tersisa harus memiliki tubuh yang kuat untuk menyeret pertempuran selama 15 menit. Jika ada yang bersedia, Anda bisa memberi tahu saya. Selama tanda berhasil ditetapkan, Anda bisa mendapatkan 1 porsi harta lagi. Kultivator bermarga Sun berkata dan mengarahkan pandangannya pada Liu Ming. Para pembudidaya manusia lainnya yang hadir juga tampak serius tanpa berbicara. Beberapa dari mereka mengalihkan perhatian mereka ke Liu Ming dengan sengaja. Meskipun itu hanya untuk menunda waktu, pada kenyataannya, semua orang mengerti bahwa pembudidaya negara pelet nyata yang bisa datang ke sini sama sekali bukan negara pelet nyata biasa. Pembudidaya pseudo pelet state biasa mungkin tidak bisa bertahan selama 15 menit. Melihat ini, ekspresi Liu Ming bergerak sedikit, tapi dia tidak segera berbicara. Jika ada yang mau berpartisipasi dalam kompetisi, Anda dapat memberitahu saya sekarang. Anda dapat kembali dan memikirkannya. Anda masih bisa memberi saya jawaban besok. Benar, kompetisi ditetapkan 2 hari kemudian. Jika semua orang memiliki pendapat, Anda dapat bertanya sekarang. Kultivator bermarga Sun melihat bahwa semua orang tidak berbicara, dan dia menambahkan. Setelah sekitar 15 menit, beberapa pembudidaya yang hadir menyatakan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tetapi tidak ada yang mau bertarung melawan pembudidaya biskin real pellet state lainnya. Di waktu berikutnya, semua orang mendiskusikan beberapa detail dari pertempuran terkait, dan mereka memutuskan untuk menunda beberapa hari lagi, berharap lebih banyak pembangkit tenaga manusia dapat bergabung dengan aliansi sementara ini. Setelah lebih dari 1 jam seperti ini, pertemuan berakhir, dan semua orang bangkit dan pergi. Dalam sekejap mata, hanya pembudidaya bermarga Sun dan Liu Ming yang tersisa di aula. Alasan mengapa Liu Ming dibiarkan sendirian, tentu saja, semua orang mengerti ini. Liu, kamu mungkin bisa menebak alasan menahanmu di sini. Kultivator bermarga Sun berkata dengan tenang ketika dia melihat bahwa semua orang telah pergi. Tentu saja, jangan khawatir, saya akan berurusan dengan pembudidaya biskin real pellet state lainnya. Meskipun saya tidak memiliki harapan tinggi untuk menang, seharusnya tidak masalah untuk menunda waktu untuk sementara waktu. Liu Ming berkata dengan ringan. Oke, sangat bagus. Saya tahu bahwa Tuan Liu pasti akan menyetujui masalah ini. Ketika Tuan Liu bersinar di konvensi Tianmen, kekuatan Anda sudah sebanding dengan negara pelet asli. Saya percaya bahwa Anda bahkan dapat memenangkan pertempuran ini. Kultivator bermarga Sun sangat gembira. Konvensi Tianmen beberapa tahun yang lalu, dan saya hanya beruntung saat itu. Jika tidak ada yang lain, saya akan mundur dulu.
Liu Ming menjawab sambil tersenyum. Oke, sebelum kompetisi, Anda harus beristirahat dengan baik. Anda dapat membuka rumah gua di dekatnya. Jika ada sesuatu, saya dapat memberitahu Anda dengan cepat melalui transmisi suara. Kultivator bermarga Sun mengangguk dan berkata dengan sopan. Setelah Liu Ming membungkukkan tangannya padanya, dia dengan cepat meninggalkan aula. Pada saat yang sama, basis pembudidaya biskin di sudut barat laut Gunung Salju. Di gua yang gelap dan kusam, dua suara berbisik. Saudara Ying Elang, apa yang kamu pikirkan? Anda benar-benar mengusulkan untuk menghancurkan pesona dengan manusia dan memutuskan kepemilikan harta melalui kompetisi. Suara yang kuat dan kuat terdengar. Ten, Xiong, beruang, jangan khawatir. Meskipun ada 7 pertandingan, bagaimana kita bisa kalah dari manusia dengan kekuatan kita? Selain itu, satu-satunya pembudidaya real pellet state lawan juga terluka sekarang. Sejauh yang saya tahu, lawan tidak memiliki penguatan yang lebih kuat baru-baru ini. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk memenangkan 5-6 pertandingan. Suara serak lainnya berkata sambil mencibir. Kami ingin menjarah reruntuhan ini sebelum Ji Ying dan Hu Zhang datang, tetapi kami kebetulan bertemu dengan manusia dari benua langit tengah. Ketika kami mengharapkan mereka untuk datang dan membunuh semua manusia, tidak ada lagi berita dari mereka seperti mereka telah menghilang ke udara. Suara yang kuat dan kuat itu terdengar sangat kesal. Ji Ying sangat sombong. Aku takut dia hanya akan membuat kita lebih banyak masalah. Saya tidak berpikir memberinya 1/7 dari harta bisa memuaskannya. Kita mungkin juga memberikan sedikit kepada manusia, jangan sampai pihak lain mendapatkan keuntungan dari kebuntuan kita. Suara serak itu mendengus jijik. Sepertinya ini satu-satunya cara, tetapi untuk para peserta, kita harus memikirkannya. Setelah suara lain setuju, percakapan di dalam gua tiba-tiba menjadi sunyi. Di sisi kamp pembudidaya manusia, ada dataran yang tertutup es dan salju. Di ujung dataran ada puncak-puncak kecil dengan ketinggian yang bervariasi. Puncak ini lebih dari ratusan meter dan yang pendek hanya setinggi puluhan meter. Meskipun tempat ini juga merupakan bagian dari tanah salju, untuk beberapa alasan, tidak ada sedikit pun kesejukan di bawah salju. Di bawah salah satu puncak yang tidak mencolok, di sebuah gua yang tampaknya biasa, Liu Ming sedang bermain dengan manik-manik sebening kristal di tangannya dengan wajah penuh perhatian. Pada saat ini, lampu pelarian berlari menuju rumah gua sementara yang didirikan oleh Liu Ming. Ten, Liu benar-benar ada di sini. Li Yonghong ada di sini untuk berkunjung. Dengan suara siulan, transmisi suara mengikuti. Mengandalkan pikiran surgawinya yang kuat, Liu Ming telah menemukan orang ini sedini lebih dari 10 kilometer. Itu adalah penggarap Li, anggota dari 8 keluarga besar yang pernah berada di aula pertemuan sebelumnya. Cari.